Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini sebenarnya tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ada ibadah-ibadah yang diperintahkan. Akan tetapi walaupun demikian, apabila kita masuk di bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan sejarah besar yang tidak mungkin dilupakan kaum muslimin. Dan tiga sejarah itu: pertama, kelahiran Rasul itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, hijrah Rasul itu pun terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, wafatnya Rasul itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Jadi awal, tengah, akhir. Kelahiran awal, hijrah tengah, wafat akhir. Seolah-olah Rabiul Awal ini adalah rangkuman dari sejarah Nabi. Tentu kalau kita bicara tentang sejarah Nabi, usia kita sudah pupus, sejarah belum selesai. Karena sejarah Nabi itu panjang. Dan ulama mengarang kitab itu berjilid-jilid tentang sejarah Nabi. Tapi malam ini kita akan coba ringkas mulai kelahiran Rasul, mudah-mudahan bisa sampai wafatnya Rasul. Seperti apa sejarahnya? Ya mungkin 2 jaman. Kalau siap ya, gak apa-apa, 2 jam siap ya. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat lahir itu terkait dengan beberapa nama yang terikat dengan Rasul. Pertama, ayahandanya Abdullah. Yang kedua, ibundanya Aminah. Yang ketiga, ibu susuannya Suwaidah. Kemudian yang keempat, Halimah Sa'diyah, juga ibu susuannya. Ini 4 orang yang berjasa saat kelahiran Nabi. Tentu 4 nama ini bukan hanya sekedar nama, tetapi ada kandungan nama terhadap Nabi. Pertama, ayahandanya Abdullah. Abdullah itu simbol tauhid. Abdun itu hamba, Allah adalah Tuhan kita. Karena anak yang akan dilahirkan dari Abdullah ini kelak akan mengusung tauhid. Karena dia dilahirkan di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala. Yang kedua, Aminah. Aminah itu artinya aman, membawa keamanan. Karena bayi yang akan dilahirkan ini akan membawa keamanan, ketenangan dan ketentraman bagi seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusianya, jinnya pun kena. Kemudian yang ketiga, Suwaibah.
Suwaibah ini artinya diambil dari kata sawab. Sawab itu artinya pahala. Karena siapapun yang mencintai anak yang akan dilahirkan dari Abdullah dan juga Aminah ini akan berpahala. Kalau kita mencintai Rasul itu berpahala. Kemudian yang terakhir Halimah. Halimah itu artinya kelembutan. Karena bayi yang dilahirkan ini akan membawa akhlak bagi seluruh manusia. Itu terkait 4 nama yang berjasa saat kelahirannya. Adapun tanggal, hari, bulan dan tahun. Tanggal kelahiran Nabi SAW memang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan tanggal 18. Tetapi mayoritas para ulama banyak yang mengambil di tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Adapun bulannya, ini pun terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan Rasul itu lahir bukan di bulan Rabiul Awal, tetapi di bulan Ramadan. Yang berpendapat ini adalah Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kenapa Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan bahwa Rasul itu lahir bulan Ramadan? Karena dikiaskan dengan diangkatnya beliau jadi nabi. Diangkatnya beliau jadi nabi itu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Sehingga kelahirannya pun di bulan Ramadan, katanya begitu. Tetapi pendapat ini tidak berdasar, hanya kias saja. Pendapat yang kuat bahwa Rasul lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun tahunnya, di zaman itu belum ada penanggalan. Karena penanggalan Hijriyah itu baru terjadi di zaman Umar ibn Khattab. Baru kemudian Islam itu punya penanggalan yang disebut dengan Hijriyah itu. Di zaman Rasul itu tahunnya menggunakan peristiwa. Kalau ada tsunami ataupun gempa ataupun datang angin puting beliung, kemudian setelah peristiwa ini 10 hari lahir, berarti tahunnya tahun puting beliung. Jadi selalu dinisbatkan kepada peristiwa karena belum ada al-manah. Lah kebetulan peristiwa lahirnya Rasul itu 50 hari setelah perang Gajah. Jadi setelah Abraha dihancurkan Allah itu 1 bulan setengah setelahnya Rasul lahir. Makanya tahunnya kemudian dinisbatkan kepada peristiwa perang Gajah. Jadi kalau kita gabungkan, Rasul lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Adapun harinya berdasarkan nas, hari Senin. Karena Rasul ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Rasul mengatakan itulah hari yang aku dilahirkan di situ. Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ringkasnya seperti itu. Nabi SAW itu bukan manusia biasa. Dia manusia tapi bukan manusia biasa. Makanya kelahirannya banyak keanehan. Ada keanehan yang terjadi sebelum kelahiran. Ada keanehan yang terjadi saat kelahiran. Ada keanehan yang terjadi setelah kelahiran. Ulama mengistilahkan dengan kalimat irhasa. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu setelah diangkat jadi nabi, maka keanehannya disebut mukjizat. Tapi kalau keanehan itu berlangsung sebelum diangkat jadi nabi, berarti disebut irhasa. Sama maknanya, keanehan-keanehan yang tidak dimiliki orang biasa. Saya akan sebutkan beberapa saja. Sebelum lahirnya Nabi SAW, ada keanehan. Satu, orang-orang Yahudi yang berada di Syam, tiba-tiba mereka datang berbondong-bondong kemudian tinggal di kota Madinah. Ada apa?
Kenapa orang-orang Yahudi kemudian hijrah dari Syam ke Madinah? Rupanya dalam keyakinan orang Yahudi, setelah mereka membaca banyak buku-buku, kitab-kitab mereka, bahwa Madinah itu akan muncul Nabi akhir zaman. Sehingga orang-orang Yahudi itu mendoktrin anak-anaknya bahwa akan ada lahir Nabi akhir zaman. Makanya Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu lebih paham siapa Nabi yang akan dilahirkan melebihi kenalnya mereka kepada anak dan istrinya. Karena setiap hari didoktrin. Makanya ketika orang-orang Yahudi berada di Madinah itu berseberangan pemahamannya dengan suku Arab, Khazraj dan Aus, itu suka perang. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi kalau kalah dengan suku-suku Arab, maka Yahudi akan mengancam, awas saja kalau Nabi kami lahir, habis kalian. Itu perkataan Yahudi sebelum lahirnya Nabi. Karena orang Yahudi meyakini bahwa Nabi yang terakhir lahir itu dari bangsa mereka sendiri, Bani Israel. Karena kenabian kan kebanyakan dari Bani Israel. Mereka tidak paham bahwa untuk Nabi yang terakhir ini bukan dari Bani Israel, rupanya orang Arab. Nah, gitu ceritanya. Kemudian peristiwa yang kedua difirmankan di dalam Al-Quran dalam surat yang pendek. Dan surat itu disebut suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil ini ada kaitan erat dengan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj itu menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Apa kisah Ashabul Ukhdud itu? Di mana seorang raja Yahudi yang berada di Najran Yaman membakar 20.000 orang Nasrani. Sehingga pembakaran ini disebut Ashabul Ukhdud. Makanya Allah katakan kutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Dilaknat para Ashabul Ukhdud yang menyalakan api sehingga membunuh ribuan nyawa orang-orang Nasrani. Pembakaran kepada orang Nasrani ini kedengaran kepada Raja Romawi yang ada di Syam. Karena ketika itu Syam adalah pusat kerajaan Nasrani. Marah rajanya. Akhirnya ngirim surat kepada koleganya yang ada di Habasyah, Ethiopia, untuk menghancurkan tentara Najran yang dipimpin oleh Dunwas, raja Yahudi. Dikirimlah oleh orang-orang Habasyah pasukan, dipimpin oleh dua jenderal, yang pertama namanya Riyad, yang kedua namanya Abroha. Nanti ada ceritanya Abroha. Bawa pasukan itu dari Ethiopia, Habasyah, dihancurkan Najran sehancur-hancurnya, dan rajanya Dunwas dibunuh. Akhirnya kemudian Yaman dikuasai dua jenderal ini, kiriman Raja Najasyi, Riyad dan juga Abroha. Tapi Abroha licik. Tidak mungkin dalam satu negara dualisme kekuasaan. Batam saja kan wali kotanya satu. Kalau dua masalah nanti pecah barelah. Akhirnya dibunuh Riyad ini sama Abroha supaya dia satu-satunya raja Najran. Ngamuk tuh Raja Najasyi karena jenderalnya dibunuh. Tapi Abroha itu paham bagaimana menjilat penguasa. Dikirimnya hadiah banyak-banyak dari Yaman, dan dia mengatakan, aku masih meletakkan loyalitas kepada Habasyah. Akhirnya Abroha ditunjuk menjadi bagian dari Habasyah yang ada di Najran Yaman. Abroha ini namanya orang asing datang, orang Ethiopia datang ke Yaman. Yaman negeri Arab. Kan beda namanya, beda tempat tentu beda bahasa. Beda tempat tentu beda karakter. Abroha melihat orang-orang Arab ini aneh. Setiap tahun datang ke Mekah mengagungkan Ka'bah. Jadi Abroha ini penasaran gitu ya, bentuk Ka'bah itu kayak apa? Kenapa orang-orang Yaman setiap tahun haji ke Mekah itu?
Tentu hajinya ala musyrik ya, karena Islam kan belum datang. Tapi haji itu kan syariat Ibrahim sudah ada. Disangkanya Abraha, orang-orang Arab itu setiap tahun ke Ka'bah, mengunjungi Ka'bah itu karena bangunan Ka'bah itu megah gitu. Jadi dia pikir bahwa kenapa orang Arab itu mengagungkan Ka'bah? Dipikirnya karena bangunannya megah. Jadi dibuat rekreasi gitu. Jadi Abraha bertanya, Ka'bah itu kayak apa sebenarnya? Maka diceritakan Ka'bah itu hanya tumpukan batu yang dikasih baju kiswah, itu saja. Akhirnya Abraha berpikir, bagaimana kalau dia buat gereja, karena dia kan Nasrani, yang sangat megah melebihi kemegahan Ka'bah, boleh jadi bisa menjadikan orang-orang Arab beralih kiblat ke gerejanya. Dibuatlah gereja semegah mungkin, dilapisi emas dan perak, dan sangat tinggi. Saking tingginya kalau nenggak ke atas itu kopiahnya sampai jatuh. Ini kalau saya pakai kopiah nenggak itu sampai jatuh, maka disebut kulais namanya. Kulais itu diambil dari kolam suah. Kolam suah itu artinya kopiah gitu. Karena kalau nenggak itu jatuh kopiahnya gitu. Saking tingginya tuh gerejanya itu. Rupanya ketika peresmian gerejanya Abraha, tidak ada orang Arab yang mau datang ke gerejanya. Karena Abraha berpikir itu, kenapa orang datang ke Ka'bah disangka masalah fisik Ka'bah. Oh, Ka'bah itu jangan-jangan bagus. Ternyata setelah ditanya hanya tumpukan batu yang dikasih kain. Makanya dia buat bangunan semegah mungkin melebihi bangunan Ka'bah. Abraha tidak paham bahwa orang mengunjungi Ka'bah bukan fisiknya, tapi ada keyakinan religi di situ. Ada keyakinan mengagungkan. Sehingga gagal total Abraha, kemudian memalingkan kiblat orang-orang Arab yang harusnya ke Ka'bah, ke gerejanya tidak jadi. Malah kemudian ada orang Arab yang tinggal di Mekah, jalan kaki dari Mekah ke Son Ayam, tiba-tiba menghinakan gerejanya Abraha, kencing di dalam, berak di situ, kemudian meletakkan surat hina. Jadi orang Arab ini, anak muda ini yang merendahkan gerejanya Abraha ini, disangkanya dengan cara kemudian meletakkan najis di gerejanya Abraha itu sudah membela Ka'bah gitu maksudnya. Dia ingin membela Ka'bah dengan cara menghinakan gerejanya. Tapi ingat, ini bukan seorang muslim. Ini kan Islam belum ada. Ya, yang meletakkan najis di gereja Abraha itu orang musyrik, penyembah berhala. Kalau orang Islam tidak boleh lah. Tidak boleh kita menghina tempat ibadah orang. Mencela Tuhan orang lain tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, itu udah keyakinannya masing-masing. Dan ini cerita orang musyrik ya, jangan dipahami ini orang Islam. Akhirnya Abraha marah lah. Dari situlah dia mempersiapkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Abraha itu sisi baiknya, dia tidak menyerang orang Arab karena tujuannya bukan berperang bersama orang Arab. Dia hanya ingin membalas karena ada orang yang mengagungkan Ka'bah sudah menghina gerejanya, maka dia ingin hancurkan Ka'bahnya, itu saja. Makanya kemudian Abraha menyiapkan pasukan, bahkan minta dikirim gajah-gajah dari Ethiopia. Karena orang Arab nggak kenal gajah. Arab itu kenalnya unta, sapi, kambing, itulah orang Arab kenalnya. Nggak pernah nengok gajah. Gajah kayak apa datang. Sehingga nengok gajah itu ketakutan mereka jadinya. Lah kemudian gajahnya tidak banyak. Dalam riwayat itu ada yang mengatakan 4 gajah, dalam riwayat ada yang mengatakan 8 gajah. Apa tujuan bawa gajah itu? Maksudnya Ka'bah itu kan kotak kayak gini. Ya. Jadi Abraha itu maunya nanti naruh rantai di sini, di ujung-ujung dikasih rantai, nanti gajahnya suruh nari, nanti roboh gitu maksudnya. Itu tujuannya, merobohkan Ka'bah dengan cara ditarik dengan gajah. Dan gajah yang paling besar itu namanya Mahmud. Itulah yang ditunggangi Abraha. Nah, kalau kasih nama Mahmud, itu gajahnya Abraha. Namanya Mahmud, gajahnya Abraha. Jadi akhirnya kemudian berjalanlah Abraha dengan pasukan gajahnya. Orang Arab gak ada yang berani. Pasukan Abraha kuat, Nejron saja kalah. Ada yang berusaha menghalang-halangi, ya gak ada gunanya. Sampai akhirnya Abraha sampai di sebuah wadi, lembah Muhassir. Orang yang haji masih tahu karena lewat di Wadi Muhassir itu. Ketika sampai di Wadi Muhassir,
Maka Abraha kemudian duduk di situ, istirahat. Masalahnya anak buah Abraha ini ketika lewat di penangkaran unta, nyuri untanya Abdul Muthalib. 200 unta dicuri sama anak buahnya Abraha. Jadi ketika sampai di lembah Muhassir itu, Abraha tanya, siapa pemimpin Arab itu? Saya ingin berjumpa. Kemudian dipanggillah pemimpin Arab yang kebetulan ketika itu pemimpin Arab adalah kakek Nabi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orangnya berwibawa. Kan ada muka-muka itu sekali nengok saja kita ini segan ngomong, gitu ya. Jadi model Abdul Muthalib itu orangnya wibawa. Jadi Abraha itu ketika berjumpa dengan Abdul Muthalib, dia segan sehingga dia tidak mau bicara di atas gajah, turun dia ngemper pula di padang pasir. Masalahnya ketika Abraha sudah menghormati Abdul Muthalib, tiba-tiba Abraha kemudian tidak respect dengan Abdul Muthalib. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ketika bicara dengan Abraha tidak membicarakan soal Ka'bah yang mau diserah. Kan harusnya melobi, janganlah kau hancurkan Ka'bah. Kan harusnya kan gitu ya. Ini tidak ada disinggung-singgung masalah Ka'bah itu. Malah ngobrol lain. Ngobrol apa? Ngobrol masalah unta yang dicuri anak buahnya. Mana untaku katanya. Jadi Abraha mengatakan, aku ini mau menyerang Ka'bah yang kau agungkan, nenek moyangmu agungkan. Kenapa kau tidak singgung-singgung Ka'bah katanya? Singgung pula untamu katanya. Inilah perkataan Abdul Muthalib yang kemudian menjadi viral kalau di zaman sekarang istilahnya. Apa kata Abdul Muthalib? Hei Abraha, adapun unta itu ada pemiliknya. Wa ana rabbul ibil. Saya pemilik unta itu. Makanya saya mau ngambil unta saya yang dicuri oleh anak buahmu. Adapun Ka'bah Abraha, lahu rabbun yahmi, dia ada pemiliknya sendiri. Aku enggak ada urusan dengan Ka'bah. Dia ada pemiliknya sendiri, Allah. Nanti yang melindungi Allah, bukan saya itu. Enggak ada urusan saya dengan Ka'bah. Kau menghancurkan Ka'bah silahkan. Itu ada pemiliknya sendiri. Saya ini pemilik unta, saya mau cari unta saya gitu saja gitu. Akhirnya dibalikin untanya, ulang dia. Enggak peduli. Sebenarnya Abdul Muthalib ini sudah membuat sinyal. Jangan macam-macam dengan Ka'bah, gitu maksudnya. Ya, kualat nanti kan. Tapi Abraha tidak paham, akalnya nggak sampai di situ. Kemudian ketika Abraha sudah betul-betul mau menuju Ka'bah, gajahnya pula tak mau jalan. Dia kalau diarahkan ke Yaman balik gitu ya, mau dia. Diarahkan ke Syam mau dia, tapi diarahkan ke Ka'bah tak mau dia. Dari sini sebenarnya Abraha itu mendapatkan pelajaran bahwa perkataan Abdul Muthalib ini bukan perkataan biasa, karena dibuktikan dengan gajahnya tidak mau mengarah ke Ka'bah. Harusnya kan paham ini ada apa ini kan ini. Ketika kemudian dia sudah lelah mecuti gajahnya tidak mau juga berangkat, akhirnya dia berazam untuk jalan kaki saja. Ketika hendak jalan kaki itulah tiba-tiba langit gelap. Kagetlah semua pasukan Abraha itu. Kok langit jadi gelap? Rupanya gelap bukan karena awan. Rupanya ada burung-burung laut berwarna hitam menaungi seluruh pasukan. Dan burung itu disebut ababil. Burung laut itu yang warna hitam. Dan membawa setiap burung 3 batu. 2 batu di tangannya, 1 batu di paruh. Sebesar-besar kaca. Kecil batunya. Ketika mereka mendongak ke atas, tiba-tiba burung itu melempari batu itu. Lihat bahasa Quran, apa yang terjadi? Fa'arsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka burung ababil, burung-burung hitam, burung-burung laut itu. Tarmihim bihijaratin min sijil, melempari batu-batu yang sangat panas. Ketika mengenai badan, Allah permisalkan ka'asfin ma'kul. Asfin ma'kul itu kalau kita lihat daun digerogoti ulat kan tinggal separuh tuh biasanya. Jadi setiap orang yang kena batu itu badannya itu entah tangannya hilang gitu ya, kakinya hilang, pokoknya tinggal separuh badannya. Makanya diistilahkan dengan daun yang dimakan ulat. Tahulah daun dimakan ulat, ada bolong sana bolong sini, hilang separuh. Seperti itulah jasad yang kena lempar batunya ababil. Subhanallah. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Quran suratul Fil. Ini peristiwa yang kedua. Lah 1,5 bulan setelah peristiwa ini,
lahirlah Nabi. 50 hari setelah peristiwa Abraha, lahir Nabi. Ini dua peristiwa aneh sebelum kelahiran namanya ya. Kita masuk saat kelahiran. Saat kelahiran memang banyak hadis-hadis yang tidak sahih tentang peristiwa-peristiwa aneh saat kelahiran. Tapi saya akan mengambil peristiwa yang jelas-jelas riwayatnya saja. Ada 3 peristiwa yang dicatat oleh para ulama yang derajat hadisnya yang minimalnya walaupun tidak sampai ke sahih tetapi hasan, tapi tidak dhaif. Yang pertama, munculnya bintang Ahmad. Dan itu tidak diketahui kecuali orang Yahudi. Jadi saat kelahiran Rasul malamnya itu, para pembesar Yahudi Madinah keluar semua, lari ke benteng-benteng. Kemudian semua menengadahkan wajahnya ke langit, karena sudah muncul bintang Ahmad, dan itu yang tahu hanya orang Yahudi saja. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi berteriak, wulidan Nabi, wulidan Nabi. Nabi sudah dilahirkan, Nabi yang kita tunggu-tunggu sudah dilahirkan. Kemudian semua rumah orang Yahudi di kota Madinah digedor. Ada enggak perempuan yang melahirkan malam itu? Rupanya tidak ada satu pun rumah yang melahirkan dari wanita-wanita Yahudi. Cemas-cemas nih pendeta-pendeta Yahudi, kok enggak ada orang melahirkan? Padahal mereka beratus-ratus tahun sampai moyang mereka sudah meninggal, ganti generasi, generasi meninggal, ganti generasi, hanya untuk menunggu kelahiran Nabi. Sudah waktunya sampai muncul tandanya, tak ada pula orang Yahudi itu yang wanita mereka melahirkan bayi di malam yang harusnya lahir seorang bayi. Menangislah para padri-padri Yahudi itu dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, sungguh telah hilang kenabian Bani Israel. Selang beberapa hari dapat informasi orang Yahudi, rupanya di Mekah di malam ketika bintang itu muncul, lahir pula bayi dari seorang wanita namanya Aminah, cucu daripada Raja Arab Abdul Muttalib. Lahir Nabi sampai ke telinga Yahudi di kota Madinah. Makin nangis mereka dan mengatakan, sungguh hilang kenabian dari Bani Israel dan telah diambil orang Arab. Ini saat kelahiran. Yang kedua, dikisahkan oleh Nabi SAW bagaimana kondisi ibundanya saat mengandung dan saat melahirkan. Jadi Aminah saat mengandung itu tidak ada kesulitan. Padahal wanita mengandung itu sudah rasakan kan gimana. Tidur saja susah, jalan aja susah, kadang aneh-aneh ngidamnya, makan sabun, makan balsam, macam-macam kadang-kadang. Itu ya, macam-macam perempuan itu. Tapi kata Aminah, aku mengandung Nabi itu tidak ada keberatan sama sekali, seolah-olah aku tidak hamil gitu. Jadi kayak wanita biasa. Kemudian saat melahirkan pun tidak ada rasa sakit sama sekali. Yang anehnya adalah ketika Rasul lahir, posisinya Nabi itu seolah-olah posisi sujud. Dalam riwayat seolah-olah wajahnya mengarah ke langit dan kedua telapak tangannya seolah-olah berdoa seperti itu. Dan tidak ada posisi bayi seperti itu melahirkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Aminah menceritakan kepada Halimah Sa'diyah saat mengantarkan Rasul karena habis pembelahan dada, takut kena jin. Kemudian Aminah mengatakan, jangan takut. Tahukah kamu saat aku melahirkan anakku ini, keluar cahaya dari diriku melesat ke Basrah Sam sana dan menerangi Syam. Jadi tidak perlu takut. Ini 3 peristiwa ini irhasat saat kelahiran namanya. Kemudian yang ketiga, kejadian keanehan setelah kelahiran. Ketika Nabi SAW lahir, disusui oleh ibundanya, ada dalam riwayat 3 hari saja disusui oleh Aminah, ada yang mengatakan 6 hari. Jadi paling banyak pendapat itu Rasul menyusui kepada ibunya cuma 6 hari, tapi ada yang mengatakan 3 hari. Kemudian setelah itu disusukan oleh budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Bahkan karena air susunya Thuwaibah mau diminum Nabi, sama Abu Lahab dimerdekakan tuh budaknya, saking senang. Jadi Abu Lahab itu sebenarnya sebelum jadi musuh Nabi itu senang dengan Nabi.
Bahkan saking senangnya dia nikahkan tuh 2 putranya dengan 2 putri Nabi. Tapi kemudian diceraikan keduanya dan keduanya menikah dengan Utsman bin Affan. Nanti kisahnya. Jadi disusui oleh Suwaibah. Dan Suwaibah itu ketika itu menyusui pamannya juga namanya Hamzah. Jadi Hamzah itu satu sisi saudara sesusuan Nabi, sisi lain dia pamannya Nabi. Makanya ketika setelah umroh qadha, Rasul ditawarkan menikah dengan putrinya Hamzah. Kata Rasul, "Enggak maulah, Hamzah kan saudara sepersusuan saya." Nah gitu ya. Jadi ada mahram hukumnya ya, kalau sudah sepersusuan itu menjadi mahram jadinya. Enggak bisa saya menikah dengan putri Hamzah karena Hamzah itu pernah menyusui Suwaibah sama dengan saya juga. Kemudian kebiasaan orang Arab itu ingat ya, semua nabi itu semua orang kota. Catatannya, tidak ada nabi yang lahir di desa. Semua nabi termasuk Nabi SAW itu lahir di kota. Jadi nabi itu orang kota. Bukan berarti merendahkan desa, tidak. Tetapi tidak ada nabi yang lahir di desa. Nabi itu semua lahir di kota. Jadi orang-orang kota umumnya kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman itu, biasanya mereka akan menghantarkan anaknya ke desa. Karena 3 hal. 1, untuk menjaga kefasihan bahasa. Karena orang Arab itu sangat memperhatikan bahasa. Makanya baca Quran itu kan harus fasih gitu ya. Kalau nggak fasih nggak enak didengar. Jadi mereka menjaga kefasihan bahasa. Orang kota ini karena sudah banyak pergaulan, datang pedagang-pedagang dari luar, jadinya merusak bahasa. Makanya dititipkan di desa. Yang kedua, di kota itu banyak wabah di zaman itu, sehingga takut kesehatan kepada anaknya. Makanya dikirim ke desa, karena desa itu biasanya tidak ada wabah, sehat kondisi. Kemudian untuk kekuatan fisik, karena orang desa itu tidak seperti orang kota malas. Orang desa itu mana ada yang malas ke sawah, ke kebun, ke gunung, kan itu ya. Laki-laki perempuannya jalan kaki sana sini, sehat orang desa itu. Orang kota nggak kena AC sedikit tak meriang. Gitu ya. Makanya supaya kuat badannya itu dikirim ke desa. Lah kebetulan ada kabilah Sa'diyah Ibn Bakar itu sedang terjadi paceklik hebat. Jadi mereka kurang, ekonominya kurang lah karena paceklik. Jadi wanita-wanita Bani Sa'diyah ini mereka ke kota, khususnya yang punya anak. Kalau nggak punya anak kan nggak keluar dari susunya. Jadi mereka datang sekitar 40 wanita dari Bani Sa'diyah itu menuju kota, ingin mencari bayi-bayi yang siap disusukan kepada mereka, dititipkan kepada mereka dengan sebuah imbalan. Lah setiap melihat bayi Nabi, tidak ada yang mau, lewat gitu saja. Kenapa nggak mau? Pertama dia yatim, yang kedua miskin. Kalau saya susui, apa imbalan saya? Saya sini sudah miskin, cari orang miskin pula kan gitu ya, tidak nyambung. Ya. Akhirnya tidak ada satupun wanita yang mengambil bayi Nabi itu. Ketika semua sudah habis, wanita 40 ini dapat bayi masing-masing, bayi orang-orang kaya, pulang mereka. Bayi Nabi ini nggak ada yang ngambil. Rupanya ada wanita miskin yang ketinggalan karena naik unta kurus, namanya Halimah Sa'diyah. Karena untanya kurus, jadi lambat sampainya. Jadi yang lain pakai Fortuner gitu ya, ini pakai Corolla tahun yang rendah, jadi lambat sih, mogok-mogok. Terakhir dia datangnya, ketika sampai di kota udah gak ada bayi lagi, cuman ada satu bayi, itulah Nabi SAW. Gimana nih ceritanya? Saya orang miskin, mau cari orang kaya, sampai sini dapat pula anak yatim orang miskin. Tapi suaminya Abu Kabs ini, Al-Haris ini, ngomong sama Halimah, sudahlah daripada pulang tangan kosong, ambil saja. Mudah-mudahan bawa berkah. Akhirnya diambillah, terpaksa itu diambil karena nggak ada lagi masalahnya. Subhanallah, mereka tidak tahu bahwa ini bayi yang bawa berkah dibandingkan bayi-bayi sebelumnya yang diambil oleh Bani Sa'diyah. Diceritakan tuh berkahnya. Jadi di malam hari, mereka kan sudah lelah, berhari-hari mereka datang dari Sa'diyah ke kota Mekah itu. Lelah, capek gitu ya. Apalagi Halimah Sa'diyah itu kan orang-orang Arab itu, khususnya orang Mekah, itu kan makanan pokoknya daging kambing.
Beda dengan orang Madinah itu kan kurma atau sebagian mereka daging di zaman itu begini ya. Makanya wajar kalau orang Arab itu makan daging, orang Mekah khususnya, itu tidak ada masalah. Karena itu jadi makanan pokok. Yang kedua, kambing-kambing di Mekah itu berkah. Karena didoakan Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya begini. Ismail alaihi salam itu menikah dengan wanita Jurhum. Rupanya wanita Jurhum yang pertama dinikahi Ismail itu jelek akhlaknya. Akhirnya Ibrahim minta Ismail menceraikannya. Diceraikan sama Ismail. Kemudian dia dapat lagi wanita solehah. Senang Ibrahim. Ketika istrinya Ismail yang kedua yang soleh ini kemudian memberikan makanan daging kambing dan juga air zam-zam, Ibrahim mendoakan dua makanan ini dan mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah berkahi makanannya, ya Allah berkahi minumannya. Sejak itu zam-zam jadi berkah dan daging kambing jadi berkah. Maksudnya kambing yang ada di Mekah, bukan kambing yang ada di Tamiyah. Ya. Makanya orang Arab ini kalau mereka makan daging kambing mau 10 kali sehari nggak akan kolesterol, nggak akan darah tinggi. Coba bapak-bapak makan setiap hari sebulan saja daging kambing, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Apa nggak masuk awal bros tuh? Langsung tuh stres kan gitu. Karena kambing di sini tidak diberkahi. Ya di sana kan diberkahi. Nggak tahu kalau orang Arab makan kambing Batam ya nggak tahu. Kan kambing Batam nggak diberkahi, kambing sananya yang diberkahi. Baik, jadi intinya bahwa Halimah kan bawa kambing itulah untuk makanannya, bawa kambing banyak. Terkadang diperah susunya. Masalahnya kambingnya kurus-kurus, macam mana mau keluar susunya? Perbekalan mereka pun sudah menipis. Anak yang dibawa yang disusui pun udah nggak keluar air susunya. Subhanallah, di malam itu ketika mereka mengambil Nabi, tiba-tiba kambing yang tadinya tidak keluar susunya, tetenya membesar, kemudian air susunya banyak. Diperah itu bisa jadi 1 baskom. Diminum sama suaminya sampai kenyang, sama Halimah sampai kenyang, sampai di tetenya Halimah sendiri menggemu dan banyak air susunya sehingga anaknya sendiri bisa kenyang nyusu dan Rasul pun bisa menyusu. Malam itu mereka bisa istirahat sampai pagi sehingga pulih kembali tenaganya. Itu keanehan pertama. Keanehan yang kedua, ketika Rasul hendak disusukan di sebelah teteknya sebelah kiri, tidak mau dia. Kenapa? Karena alasannya itu untuk anaknya Halimah. Dia tidak mau mengambil hak orang lain. Jadi dia mau yang kosong saja sebelah kanan. Bayangkan bayi paham nggak hak orang itu? Kadang-kadang udah tua pun zaman sekarang tak paham hak orang, diambil juga kan gitu ya. Ini kan Rasulullah SAW luar biasa. Gitu. Ini kan sudah nampak keajaiban. Akhirnya kemudian berangkatlah Halimah ini. Subhanallah si Atan itu, tunggangan yang kurus itu. Dia datang paling belakang. Ya, tetapi pergi sampai di Bani Sa'diyah paling depan. Ini aneh ini. Jadi kawan-kawannya sudah 3 hari pulang itu kesusul sama dia tuh. Subhanallah subhanallah. Sampai di Bani Sa'diyah. Ketika sampai saja di Bani Sa'diyah tiba-tiba hujan. Itu kan sudah pacaklik lama. Tiba-tiba hujan. Dari sinilah Halimah dan suaminya betul-betul tidak menyesal mengambil bayi Muhammad ini. Karena dari mulai pengambilan sampai ke kampungnya berkah semuanya. Betul kata suaminya, ambil saja mudah-mudahan berkah. Kemudian kambing-kambingnya selang Rasul berhari-hari di situ menjadi gemuk dan kambing-kambing orang kalau bergabung dengan kambing Halimah jadi gemuk juga gitu. Memang betul-betul mau berkah bukan hanya keluarga Halimah tapi satu kabilah Bani Sa'diyah dengan kehadiran Rasul di situ. Tetapi Nabi SAW kan tidak lama di situ. Ketika sudah 2 tahun, artinya kan kalau menyusui kan 2 tahun sempurna. Dibalikan sama Aminah. Ketika hendak dibalikan, Mekah terjadi wabah corona. Corona pula belum. Wabah taun. Zaman dulu kan taun namanya, sekarang corona gitu ya. Banyak wabah lah intinya. Jadi kata Aminah, enggak usah. Kamu bawa lagi saja. Di sini banyak wabah. Nanti anakku terkena wabah. Bawa balik lagi. Senanglah Halimah itu. Akhirnya dibawa balik lagi. Ketika usia Nabi SAW sudah 4 tahun dari pengambilan pertama, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembelahan dada. Datang Jibril dan Mikail dalam riwayat
menangkap Rasul yang ketika itu usianya 4 tahun, tiba-tiba dibelah perutnya dalam riwayat. Ada juga riwayat dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikeluarkan haddus syaitan. Apa haddus syaitan itu? Maksudnya dikeluarkan haddus syaitan itu, maksudnya supaya Rasul tidak boleh punya kasih sayang kepada setan. Dihilangkan kasih sayangnya. Takutnya kalau tidak dihilangkan tuh haddus syaitan, nanti Rasul pula sayang sama setan gitu ya. Itu maksudnya. Dihilangkan supaya Rasul benci sama setan gitu maksudnya. Makanya dihilangkan haddus syaitan dalam bahasa hadis. Dihilangkan semua. Kemudian diisi dengan hikmah, iman, ya, dan begitu seterusnya. Lah ketika pembelahan itu, saudara sepersusuannya Abdullah putra Halimah itu lihat, ya namanya anak-anak 4 tahun, polos lah kan begitu. Ngomonglah sama ibunya, apalagi bekas jahitannya itu ada gitu. Maka takut Halimah, takut terjadi apa-apa. Akhirnya kemudian sebelum ada apa-apa, karena dikhawatir jangan-jangan yang datang setan, yang datang jin, kan nggak tahu. Jadi ketakutan. Jadi setelah kemudian Nabi SAW setelah peristiwa itu, pokoknya gampang lah kehidupan Halimah ini. Takut ada apa-apa, akhirnya dibalikan ke Aminah. Ketika usianya sudah 5 tahun lebih gitu. Kemudian Aminah ibundanya ingin mengajak ziarah ke kuburan ayahnya di Madinah. Berangkatlah 3 orang. Aminah, kemudian budaknya Ummu Aiman, dan Rasul ketika itu masih ya 5 tahun lebih lah, dibawa ke Madinah. Kemudian sampainya di Madinah berziarah ke kuburan ayahnya. Cukup lama, beberapa bulan dia tinggal di Madinah, kemudian pulang ke Mekah. Lah di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, di situ ada daerah namanya Abwah. Sakit pula Aminah, memarah pula sakitnya, dan Allah takdirkan meninggal dunia di usia Rasul 6 tahun. Jadi lengkap Rasul itu menjadi yatim piatu. Pertanyaan, kenapa Nabi SAW harus ditinggal meninggal orang tuanya, dua-duanya lagi di usia yang masih belia? Kan kasihan gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak hidupkan saja kedua orang tuanya sampai Rasul besarkan? Kenapa mesti diwafatkan? Rasul masih kecil. Ada 3 alasan kata para ulama. Pertama, kenapa diwafatkan Abdullah dan Aminah di usia Rasul masih kecil? Karena tugas keduanya sudah selesai melahirkan seorang Nabi. Sudah lahir Nabi, selesai tugas, wafat. Hikmah yang kedua, supaya Nabi SAW menjadi percontohan bagi setiap anak yatim. Jadi kalau ada orang terlahir yatim, jangan sedih. Nabi kita juga yatim, itu maksudnya. Dan keyatiman itu tidak mesti harus rendah kehidupannya. Banyak kok anak yatim yang menguasai dunia. Imam Syafi'i yatim, tapi menjadi imam ulama dunia. Imam Ahmad yatim, Imam Malik yatim. Ulama madhab itu rata-rata yatim, tetapi menjadi ulama dunia. Jadi kalau ada orang yatim, jangan sedih. Nabi pun pernah yatim. Itu hikmahnya. Yang ketiga hikmahnya, supaya Rasul tidak bergantung kepada kedua orang tuanya, dan hanya bergantung kepada Allah, alias ada kemandirian. Karena biasanya kalau tidak ikut ayah dan bapaknya, mandirikan dia, gitu. Supaya dididik mandiri dari kecil. Akan tetapi kan tidak semua anak yang kemudian ditinggal meninggal orang tuanya mandirinya positif gitu ya. Ada juga yang negatif. Apalagi setan itu paling suka kalau ada suami istri bercerai dan punya anak. Setan itu paling suka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya jadi anak angkat setan. Bapaknya kawin lagi nggak ngurus anaknya, istrinya kawin lagi nggak ngurus anaknya, datang setan, nak jadi anakku saja. Nah, jadi anak setan dia. Makanya suka setan itu kepada orang yang melakukan perceraian. Taib, kembali ke kisah bahwa Nabi SAW setelah kemudian usia 6 tahun oleh Ummu Aiman diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Tapi sayang Abdul Muthalib pun tidak lama, hanya 2 tahun saja meninggal dia. Sehingga di usia 8 tahun
barulah kemudian Abdul Muthalib mewasiatkan anaknya Abu Thalib untuk merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kan pamannya Rasul itu ada yang kaya, Abu Lahab kaya, Hamzah ada gitu. Kenapa mesti Abu Thalib? Abu Thalibnya miskin, anaknya banyak. Kenapa tidak dititipkan Abu Lahab saja yang jelas-jelas kaya gitu? Karena Abu Thalib dengan ayahanda Rasul itu seibu sebapa. Abdul Muthalib itu istrinya banyak. Hamzah paman Rasul beda ibu dengan bapaknya. Abbas beda ibu. Ya. Abu Lahab beda ibu, walaupun satu bapak. Yang satu bapak satu ibu itu adalah Abu Thalib. Makanya kenapa kedekatan Abu Thalib dengan ayahanda Rasul tentu lebih dekat karena satu kandung kan gitu ya. Kalau yang lain kan beda ibu. Makanya Abdul Muthalib menitipkan kepada Abu Thalib, tolong rawat anak kita. Maka dengan senang hati Abu Thalib mengambil Rasul. Lah di rumah Abu Thalib inilah Rasul hidup sampai menikah dengan Khadijah, baru pisah. Tetapi terus berhubungan dengan Abu Thalib. Walaupun sampai diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, tetap berhubungan dengan Abu Thalib. Bahkan tidak bisa lepas dari Abu Thalib, karena yang membela dakwah Rasul itu Abu Thalib. Walaupun dia meninggal dalam kondisi kafir, tapi punya kebaikan membela dakwah Rasul, sehingga ketika Abu Thalib masuk neraka dan digulung oleh api neraka, maka Rasul meminta kepada Allah syafaat khusus agar Abu Thalib diringankan azabnya. Maka diletakkan di sandal neraka, tidak digulung oleh neraka, dan itu disebut syafaat khusus karena jasanya Abu Thalib gitu maksudnya ya. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Jangan pernah melupakan kebaikan orang, karena kita ini kadang mudah melupakan kebaikan orang gitu. Maka Rasul mencontohkan seperti ini. Lanjut cerita, lah ketika Nabi SAW kemudian usianya sudah 12 tahun. Biasa orang Arab itu telah berakar dan beruran. Di nadi-nadi mereka itu dunia perdagangan. Jadi anak-anak kecil orang Arab itu mereka melihat ayahnya yang suka berniaga ke Yaman, ke Syam, sehingga kecil-kecil itu sudah tahu bisnis itu anak-anak orang Arab. Jadi mengalir darah perdagangan di anak-anak mereka. Makanya kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat syita'i was-sayf. Jadi kebiasaan orang Quraisy itu mereka mengadakan rihlah safar ke Yaman ataupun ke Syam di musim dingin dan musim panas, syita dan saif gitu. Jadi umur 12 tahun pamannya ingin ngajari Nabi dagang, dibawalah ke Syam. Sampai di Syam, di perbatasan Syam, rupanya ada pendeta namanya Buhairah Rahib. Buhairah Rahib ini pendeta agak sedikit ekstrim dia. Berbeda dengan pendeta-pendeta Syam lainnya. Saking kerasnya diusir dia dari kanisah, dari tempat peribadatan orang-orang Nasrani sana, diusir karena keras, terlalu keras dia. Kemudian yang kedua, dia mempelajari ilmu ramal. Makanya akhirnya dia menyendiri di padang pasir, Buhairah Rahib ini. Dan dia punya ramalan bahwa nanti akan lewat di depan tendanya itu calon seorang nabi. Jadi setiap hari dia mandangi orang lewat saja. Sampai suatu ketika datanglah kafilahnya Abu Thalib membawa dagangan dan Nabi ada di situ. Tiba-tiba di stop sama Buhairah Rahib. Kemudian diajak makan. Lah ketika diajak makan Rasul tidak ikut karena Rasul harus menjaga unta-unta dan barang dagangannya kan. Jadi Buhairah Rahib itu lihat satu-satu kafilah dagang itu, ada nggak yang ciri kenabian? Kata Buhairah, ada nggak orang lain lagi? Apa cuman kalian aja di sini? Kata Abu Thalib, ada anakku gitu. Tapi dia jaga unta di luar sana. Kalau begitu anakmu panggil sini. Lah ketika Rasul masuk di usia 12 tahun, Buhairah nampak ini kok lain sendiri anaknya. Kemudian diperiksa, rupanya ada stempel kenabian di belakang punggungnya. Kata Buhairah, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, itu anak saya katanya. Oh enggak, anak ini pasti tidak punya bapak. Tahu dia? Ya karena dia sudah membaca tanda-tandanya kan. Barulah Abu Thalib ngaku, ya saya bukan bapaknya, saya pamannya katanya.
Dari situ kemudian Buhairah Rahib meminta Rasul dan juga kafilah dagang itu jangan langsung pergi. Jadi ingin memastikan apakah dia nabi betulan atau enggak gitu. Jadi diminta beberapa hari di rumahnya Buhairah Rahib itu. Jadi kalau Rasul itu kemudian keluar, dia memandang awan, kok naungi nabi gitu. Kemudian dia duduk di pohon dan tidak ada yang duduk di pohon itu kecuali seorang nabi. Pokoknya banyak keanehan. Dari situ Buhairah Rahib mengatakan kepada Abu Thalib, jangan dibawa ke Syam, jangan. Sebaiknya anak ini pulangkan kembali ke Mekah. Abu Thalib bingung lah, ini apa ini? Buhairah mengatakan, ini ponakanmu akan jadi nabi. Kalau orang-orang Yahudi tahu yang ada di Syam, dibunuhnya anak ini. Pulang saja. Akhirnya pulang lagi, nggak jadi berniaga. Lah tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia ingin membantu ekonomi pamannya. Bagaimana caranya gitu? Jadi di usia 12-13 tahun itu memang sudah dewasa gitu. Ingin bantu ekonomi pamannya karena dia sudah lama tinggal di situ dan berjasa Abu Thalib. Jadi melirik orang, kok banyak orang yang mengambil upah dari penggembala kambing. Mulailah dia kemudian cari-cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian menawarkan diri untuk merawatnya dengan upah sekian dan sekian. Sejak itulah Rasul menjadi penggembala kambing. Makanya Rasul mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menggembala kambing. Kenapa Rasul SAW harus menggembala kambing? Bahasa ulama, karena Rasul akan memimpin umat. Jadi sebelum memimpin umat, dilatih memimpin kambing dulu, gitu maksudnya. Jadi sebelum dia memimpin umat, disuruh memimpin kambing. Kenapa memimpin kambing? Mengantarkan kepada memimpin umat, karena memimpin kambing itu akan terlahir akhlak leadership, kepemimpinan. Satu, sabar. Namanya merawat peliharaan, ya sabar. Kalau nggak sabar matilah kan itu. Anda saja punya kucing nggak dirawat mati dia. Satu burung saja kita kalau nggak dirawat mati dia, apalagi ini ribuan kambing kan gitu ya. Akhirnya harus sabar dia. Lahirlah akhlak sabar. Kemudian lahir akhlak rahmat, kasih sayang. Sebab tidak semua kambing sehat, mesti ada yang sakit kan gitu ya. Harus diobati juga kan itu. Itu kan kasih sayang, kita ngobati supaya sehat kan gitu. Lahir sifat sayang. Kemudian lahir sifat berani. Kenapa? Ini ribuan kambing terancam serigala. Berarti kita harus melawan serigala supaya serigala jangan makan kambing kan? Dilatih keberanian tuh, melawan serigala. Kemudian juga dilatih kelembutan. Karena memelihara binatang itu harus lembut, tidak boleh kasar. Dan akhlak-akhlak yang lain terlahir dari penggembala kambing ini. Kemudian ketika Nabi SAW usianya 15-16 tahun, mulailah kemudian rekan-rekan sebayanya itu banyak yang menikah. Karena di zaman itu kan menikah muda biasa. Menikah muda biasa. Jadi banyak pernikahan di mana-mana. Masalahnya, Nabi SAW tidak suka datang ke pernikahan itu. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah itu kalau menikah suka bermaksiat, minum khamr, ya, kemudian didatangkan artis-artis telanjang dan begitu seterusnya. Pokoknya maksiat semua. Jadi Rasul itu tidak mau datang. Lah kawan-kawannya yang sebaya dia sesama penggembala ini, kalau mereka hadir di pernikahan, kambing siapa yang merawat? Dititipkan kepada siapa kan? Akhirnya berinisiatif dititipkan kepada Rasul. Sejak itulah Rasul suka dititip-titipi kambing. Tapi Nabi SAW itu orang yang aman. Setiap dititipi kambing, tidak ada satupun kambing yang dititipi hilang. Bahkan justru kalau dititipi kambing makin gemuk kambingnya, makin sehat. Sejak itulah teman-teman seprofesinya penggembala mengatakan kepada Rasul bahwa orang ini shadiq, bahwa orang ini amin. Maka tersematkan kalimat shadiqul amin, orangnya jujur amanah. Ya, jadi dari situlah kemudian tersebar akhlak Rasul itu. Wah, memang Rasul itu akhlaknya bagus, dipuji manusia. Awalnya dari sesama penggembala itu, akhirnya menyebar kemana-mana. Makanya ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah,
Rumah Khadijah itu dijadikan rumah penitipan barang. Kalau boleh saya katakan, itulah bank syariah pertama yang didirikan Nabi. Ya, penitipan barang, wadaah gitu. Bahkan sampai ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul pun, walaupun orang-orang musyrik memusuhi Nabi, tetap saja mereka kalau berniaga nitip uang itu sama Nabi. Bayangkan, sisi lain memusuhi Nabi, tapi kalau mau nitip dititipi karena nggak ada orang dipercaya masalahnya kan itu. Makanya ketika hijrah, kenapa Ali dibiarkan oleh Rasul jangan hijrah dulu? Kenapa? Karena masih banyak barang titipan yang belum diserahkan ke pemiliknya. Makanya Ali disuruh tinggal di rumahnya dulu. Sementara Rasul hijrah duluan bersama Abu Bakar. Jadi akhlak Rasul mulai tercermin di situ. Lah di usia 18 tahun, maka Nabi SAW mulai mengikuti tradisi orang-orang sebayanya. Karena sudah dewasa 18 tahun. Dia mulai berniaga, latihan berdagang. Dia bolak-balik ke Syam. Rupanya selama perniagaan itulah akhlaknya lebih terkenal lagi, kejujurannya, amanahnya, dan begitu seterusnya, sampai terdengar kepada seorang wanita suci namanya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi ketika Rasul sudah bertahun-tahun ini, ya mungkin 2-3 tahun gitu ya, sudah malang melintang dalam dunia dagang dan dikenal kejujurannya, terdengar sama Khadijah. Khadijah ingin bekerja sama. Khadijah ini wanita kaya dan wanita suci, karena walaupun di zaman jahiliyah dia menutup aurat masalahnya. Padahal Islam belum ada, tetapi dia pakai jilbab. Khadijah itu diajaklah kerjasama dengan sistem mudharabah. Mudharabah itu artinya Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modal. Itu namanya mudharabah. Ya. Akhirnya setelah beberapa kali itu dagangan Khadijah di bawah Rasul, untungnya makin gede. Penasaran Khadijah itu, ada apa dengan anak muda ini? Akhirnya dia mengutus pembantunya yang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah, kau temanilah si Muhammad itu berniaga. Catat segala sesuatu peristiwa yang di jalan. Ada apa dengan dia? Akhirnya Maisarah ikut dagang tuh. Disitulah Maisarah mendapatkan keanehan-keanehan selama perjalanan dari Mekah ke Syam. Awan di atas ngikutin, setiap melewati batu dan pohon terdengar suara salat. Ya. Kemudian ketika bergaul dengan orang supel, ketika sampai di Syam dagangannya cepat laris. Kemudian Rasul membuat sistem yang belum pernah dibuat oleh orang Mekah sebelumnya. Kalau orang Mekah itu biasanya mereka bawa kulit-kulit dari Mekah gitu ya, kulit-kulit yang disamak, dijual ke Syam. Habis itu ya pulang bawa untung gitu saja tiap hari. Tapi Rasul membuat dua bisnis. Dia jual barang dari Mekah ke Syam, dia beli barang dari Syam dijual di Mekah. Nah, itu pertama kali dilakukan tuh. Akhirnya diikuti orang. Itu cerdasnya Nabi. Disitulah Rasul berjumpa dengan peniaga-peniaga besar. Kenal Abu Bakar, kenal Utsman, kenal Abdurrahman bin Auf, kenal para pengusaha lah pokoknya. Karena sudah jadi pengusaha sekarang ini. Jadi sesama pengusaha kan kenal jadinya. Akhirnya tertariklah Khadijah dengan Rasul karena akhlaknya, kemudian pandai dagang dan begitu seterusnya. Dikirimlah Nafisah untuk menanyakan, mau nggak Nabi menikah dengan saya? Jadi yang tertarik bukan Rasul kepada Khadijah, Khadijah tertarik kepada Nabi. Tapi Rasul itu beradab. Khadijah sudah cantik, kaya raya, bahkan wanita terkaya gitu, orang yang menjaga diri. Rasul tetap mengatakan kepada Nafisah, tunggu keputusannya sampai aku minta izin paman. Subhanallah, mau kawin saja izin paman. Kalau laki-laki kita kan nggak ada izin-izinan ya, perempuan biasanya. Enggak, Rasul itu menganggap Abu Thalib bapaknya. Makanya dia bilang nggak bisa. Saya harus izin pamanku dulu Abu Thalib. Kalau kata Abu Thalib iya, aku lakukan. Kalau kata Abu Thalib jangan, tidak aku lakukan. Kalau laki-laki zaman sekarang ditawari janda, kaya, pengusaha, nggak ada ceritanya izin-izin. Kapan kita kawin gitu? Mana ada cerita-cerita gitu. Ya. Jadi Rasul itu beradab, tanya dulu. Ketika pamannya mendengar dia dilamar Khadijah, kata pamannya Abu Thalib, itu wanita baik-baik, kau cocok dengan dia. Disitulah akhirnya terjadi pernikahan
pertama seorang laki-laki yang menghormati wanita di zaman Arab jahiliyah. Nggak ada sebelumnya pernikahan seperti pernikahan Nabi dengan Khadijah. Nabi SAW sangat memuliakan Khadijah. Walaupun Khadijah kaya, tetap dia memberikan mahar terbaik kepada Khadijah. Mahar terbaik. Kalau sekarang ya paling tinggi seperangkat alat sholat lagi. Gitu. Ini terbaik, banyak unta yang dijadikan maharnya, luar biasa gitu. Sampai akhirnya ketika sudah menikah, Khadijah makin yakin suaminya orang baik, diserahkannya kekayaan, diserahkannya asetnya, rumahnya. Ini semua milikmu wahai suamiku. Mana ada sekarang wanita janda kaya menikah dengan seorang laki-laki, tiba-tiba setelah menikah, nih rumah, nih bisnis, nih uang milikmu wahai suamiku. Nggak ada ceritanya zaman sekarang. Pasti datang ke notaris dulu kan, pisah-pisah hartamu, hartaku katanya. Tapi Khadijah saking yakinnya dengan Nabi, saya serahkan semuanya hartanya. Luar biasa tuh. Kenapa? Khadijah yakin ini bukan orang sembarangan. Dan sejak itu Nabi SAW betul-betul memainkan harta Khadijah berniaga. Dan ketika di puncak karirnya di usia 7 atau 38 tahun, Nabi di puncak karirnya. Coba bayangkan, sudah kaya, kemudian sudah punya anak lagi, kemudian juga relasinya banyak, dan dipuji orang. Tidak ada orang yang mencela orang-orang jahiliyah kepada Rasul. Semua mengatakan Shadiqul Amin. Kurang apa coba hidup di dunia ini? Kalau sudah kaya, punya istri baik, punya kekayaan, kemudian dipuji manusia, itu yang kita cari. Tapi Nabi SAW akhirnya bosan. Karena melihat perilaku orang-orang jahiliyah itu makin hari makin rusak. Suka mabuk, suka zina, menyembah berhala dan begitu seterusnya. Pokoknya makin tidak suka dia. Fitrahnya menolak. Sejak itu dia berhenti berdagang. Di usia 37-38 tahun, akhirnya dicintakan untuk berkhalwat sendiri, kadang ke Mina, kadang ke Muzdalifah. Sampai di usia 40 tahun dia mendapatkan tempat untuk berkhalwat di sebuah gua namanya Gua Hira. Itu gua tinggi. Dari gua itu bisa nampak Mekah ke bawah. Tetapi 6 bulan sebelum Rasul menemukan gua itu, Rasul SAW dalam riwayat Bukhari selalu dimimpikan aneh di malam hari dan menjadi kenyataan di siang hari. Mimpinya aneh. Setiap mimpi jadi kenyataan. Setiap mimpi jadi kenyataan. Mimpi apa saja besoknya jadi kenyataan. 6 bulan tuh berturut-turut seperti itu. Rupanya itu pertanda bahwa dia akan diangkat jadi nabi. Kemudian setelah Rasul genap 40 tahun dan usia 40 tahun itu adalah usia di mana nikmat Allah sudah sempurna. Bisa saja Allah angkat Rasul di usia 25 kan? Atau bisa saja Allah mengangkat Rasul di usia 30. Kenapa mesti di 40? Ya. Karena usia 40 itu ke atas, itu nikmat Allah sudah sempurna. Biasanya usia 40 tahun ke atas itu sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya rumah walaupun kontrak, sudah punya kerja, kemudian akalnya mulai dewasa, kan itu ya. Jadi sempurna nikmat Allah itu. Makanya di usia itulah Rasul diangkat. Makanya kenapa usia 40 itu menjadi sebuah usia kehati-hatian kata ulama. Siapa yang di usia 40 tahun belum bertobat, maka akan susah dapat taufik setelahnya. Tapi siapa di usia 40 tahun sudah mulai berpikir dia bertobat, maka akan dituntun dengan taufik. Apalagi kemudian usia 50-60 tahun nggak tobat-tobat, itu bahaya. Akan sulit tuh mendapatkan hidayah. Makanya dalam dosa itu pun dibedakan. Anak muda berzina dengan kakek-kakek berzina, dosanya beda. Dosanya beda itu. Kalau anak muda berzina, ya dosa zina saja dia dapat. Tapi kalau kakek-kakek berzina, itu dosanya bukan zina saja. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan bicara dengan dia pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya. Bahkan Allah sediakan azab yang pedih. Kenapa? Karena kalau sudah tua berzina, berarti zina itu memang menjadi akhlak bagi dia. Sudah kebiasaan dia. Ya.
Makanya kenapa dibedakan azabnya kan? Makanya usia-usia 40 tahun itulah Rasul diangkat supaya menjadi barometer. Kalau ingin baik, di 40 tahun ke atas baiklah kalian. Karena itu sudah dekat-dekat. Ya, karena dan kita kan sudah merasa kan, kalau orang sudah makin tua, 40, 50, 60, apalagi 70 tahun, nikmat Allah itu kan makin dikurangi kan. Lihat sudah mulai kurang rabun-rabun tuh, sudah mulai pakai kacamata dia. Nah, kan? Telinga mulai kurang dengar. Makanan mulai dipisah-pisah, jangan ini kolesterol, jangan darah tinggi, jangan ini nanti masuk rumah sakit. Rumah sakit pun milih-milih. Enggak semua rumah sakit. Ngobrol pun soal penyakit aja ketemu kawannya itu. Yang diobrolkan penyakit saja. Nanti kalau tua sedikit yang diobrolkan rumah sakit yang enak fasilitasnya. Pokoknya sudah dekat-dekat cerita mati itu sebenarnya. Tapi kalau orang sadar sadar dia, alhamdulillah diingatkan soal itu. Tapi ada juga yang nggak sadar, omongannya sudah penyakit pun nggak sadar-sadar dia. Jadi Nabi SAW di usia 40 tahun itu diangkat jadi Nabi. Datanglah Jibril masuk ke dalam gua. Tiba-tiba Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Jibril datang dalam bentuk manusia tentunya. Memeluk Nabi, salaman, dipeluk. Kemudian kata Jibril, Iqra ya Muhammad, baca. Pemahaman Nabi, kalimat Iqra itu maksudnya membaca tulisan. Ya Rasul tidak bisa baca. Rasul itu kan ummi, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Rasul mengatakan, Ma'ana biqori, dari mana aku bisa baca? Kata Jibril, Iqra baca. Kata Rasul, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Akhirnya Jibril pun mentalkin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berarti dengan turunnya 5 ayat suratul Alaq, resmi Nabi diangkat jadi Nabi. Dia sudah jadi Nabi itu. Dengan SK 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu resmi diangkat, didaulat jadi Nabi dia. Tetapi belum ada kewajiban menyampaikan risalah. Ya, karena belum diangkat jadi Rasul. Akhirnya setelah turun surah Al-Alaq dan didatangi Jibril, selama 6 bulan Jibril tak turun-turun, sesak dada Nabi, sehingga terpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan di gua itu yang datang ke saya jangan-jangan jin pula gitu. Jangan-jangan setan. Karena 6 bulan tak turun-turun lagi menjadi sesak. Rasul bolak-balik ke gua itu tak turun-turun juga, tak ada juga orang itu tuh yang memberikan surah Al-Alaq itu. Makin sesak dadanya. Ketika sudah 6 bulan, tiba-tiba perjalanan pulang dari gua Hira ke rumah, ada teriakan dari langit, ya Muhammad, katanya. Pas dilihat ke atas, rupanya Jibril dalam bentuk asli. Kalau pertama kan masih menjelma manusia nih. Ini dalam bentuk aslinya, coba menampakkan diri di hadapan Rasul. Seorang malaikat memiliki 600 sayap, satu sayap saja bentangannya antara terbit matahari sampai terbenamnya. Dalam bahasa hadis disebut sadal ufuk namanya. Jadi kalau melihat ke sebelah atas depan sayap, sebelah belakang sayap, sebelah kanan kiri sayap, seolah-olah langit penuh dengan sayap. Itu baru satu sayap tuh. Sementara Jibril itu memiliki 600 sayap. Besarnya itu. Nabi ketakutan lah, gimana? Dia nggak pernah melihat makhluk sebesar itu, apa nggak menggigil? Contoh nih, bapak datang ke hutan di sana tuh, di manalah gitu ya, Tamiang sana. Tiba-tiba nemu ular piton, panjangnya 100 meter. Apa nggak gigil? Bapak sendirian malam-malam lagi kan? Menggigil lah kan itu. Bukan ahli ular lagi. Itu baru ketemu ular tuh. Dan menggigil kita rasanya kan. Apalagi ngejar lagi, makin lagi. Mungkin sampai rumah udah ngos-ngosan. Mobil macet pun mogok ditinggal tuh, lari dia. Apalagi yang dilihat makhluk sebesar itu, ya wajar Rasul menggigil. Ini makhluk apa ini kan itu? Lari dia. Kemudian masuk ke rumahnya Khadijah, berteriak-teriak, ya Khadijah, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti. Kenapa Rasul minta diselimuti? Karena menyelimuti itu minimalnya mengurangi perasaan takut. Coba kalau bapak ibu takut, berselimut kan hilang tuh. Apalagi istrinya masuk sekali di dalam, makin hilang kan. Ada kawannya di situ. Lah Khadijah itu cara kemudian menghilangkan ketakutan Rasul, berselimut berdua tuh sama Nabi, sambil membisikkan di telinga Nabi,
wallah la yuhzikallahu abada. Wahai suami, tenang. Peristiwa itu bukan alamat Allah menghinakan dirimu. Engkau tidak akan terhina. Engkau orang baik. Engkau itu kalau ngomong jujur. Engkau suka membantu orang, menghormati tamu. Oh, kebaikan disebutkan sama Khadijah. Akhirnya Rasul tenang, mulai tenang dia. Itulah istri yang baik. Jadi kalau suami lagi stres, harusnya tanggung jawab istri itu untuk menghibur. Jangan suami lagi stres di luar ya. Apalagi sampai memberikan stres double. Sudah stres di luar, masuk rumah makin stres kan itu. Jadi Khadijah memberikan contoh bagaimana istri yang salehah. Cukup sampai di sini? Tidak. Khadijah ingin betul-betul menjadikan Rasul tenang hatinya. Besoknya diajak ke keponakannya namanya Waraqah ibn Naufal. Jadi ada kerabatnya namanya Waraqah, seorang pendeta. Kemudian ditanya, wahai Waraqah, ini suamiku, terjadi peristiwa-peristiwa ini. Coba menurut ilmu kamu, seorang Nasrani, gimana ini ceritanya? Maka Waraqah mengatakan kepada Rasulullah, coba ceritakan, apa yang kamu hadapi? Waraqah sudah tua dan buta. Jadi Rasul menceritakan mulai dari masuk gua, ketemu Jibril, ketemu makhluk, sampai turun surah Al-Alaq dan begitu seterusnya. Diceritakan semuanya. Waraqah terperanjat dan hampir berdiri mengatakan, wallahi innaha namus. Kata Waraqah, makhluk yang kau temui yang bersayap itu namus itu. Namus itu artinya binatang yang bersayap. Apa makhluk yang bersayap? Namus ini pernah turun kepada Isa dan Musa. Sekarang turun kepadamu, wallahi engkau akan jadi nabi katanya. Engkau akan jadi nabi. Ingat, orang seperti kamu nanti diusir kaummu. Rasul kagetlah kan itu. Waraqah, satu jahiliyah mengatakan saya ini Shadiqul Amin memuji, tidak mungkinlah saya diusir. Kata Waraqah, tidak, siapapun yang akan membawa mengemban risalah kenabian pasti diusir kaumnya. Tapi tenang, kalau engkau saat pengusiran terjadi, aku yang akan membelamu. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah keburu meninggal. Setelah konsultasi 6 bulan setelahnya Waraqah udah tua, buta lagi, terus meninggal. Akhirnya kemudian Nabi SAW ya sudah agak tenang, tahu, udah tanya-tanya, kok orang seperti ini jadi nabi kan itu. Kemudian akhirnya setelah 6 bulan itulah, ketika Nabi SAW tertidur di malam hari, tiba-tiba datang Jibril membangunkan Rasul. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaghfir. Turun surah Mudaththir. Rasul lagi selimutan, lagi tidur, dipanggil dengan menurunkan surah Mudaththir. Orang yang berselimut, jangan kau tidur, bangun, katanya. Bangun kamu. Qum fa'andir, beri peringatan kepada manusia. Besarkan Rabb. Sejak turun surah Al-Mudaththir 5 ayat pertama, berarti resmilah Rasul didaulat jadi Rasul. Kalau dengan 5 ayat surah Al-Alaq berarti jadi nabi. Dalam bahasa ahli sejarah itu nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththir. Diangkat jadi nabi dengan turunnya surah Al-Alaq, diangkat jadi Rasul dengan turunnya SK surah Al-Mudaththir. Resmi nabi, jadi nabi dan Rasul. Berarti sudah ada kewajiban menyampaikan. Ya kan, resmi jadi Nabi Rasul harus disampaikan. Lah mulailah Nabi SAW pertama kali berdakwah kepada siapa? Khadijah. Jadi ketika turun ayat surah Al-Mudaththir itu, maka Rasul membangunkan Khadijah. Ya Khadijah, aku sudah resmi jadi Nabi dan Rasul. Engkau harus ikut agama. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Maka Khadijah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dialah orang pertama beriman. Bayangkan, perempuan. Enggak ada, Abu Bakar belum ada. Khadijah pertama yang beriman kepada Rasul. Makanya suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena Rasul itu. Ketika Khadijah sudah meninggal, masih aja disebut-sebut namanya. Bahkan kalau ada saudaranya Khadijah itu datang, kan suaranya mirip dengan Khadijah. Rasul teringat dengan Khadijah, sedih. Terkadang menyembelih kambing dibagikan ke teman-teman Khadijah. Jadi Aisyah itu kemudian cemburu mengatakan, Rasul, di hadapanmu ada gadis cantik gitu loh. Masih saja kok ini cerita kebaikan orang yang sudah mati, tua lagi gitu.
Apa kata Rasulullah? Aisyah, jangan kau samakan Khadijah dengan kamu. Padahal sudah mati tuh. Khadijah itu orang yang pertama beriman saat manusia kufur. Orang yang pertama membenarkan saat manusia mendustakan. Orang yang pertama menginfakkan hartanya saat manusia bakhil. Dan dari perutnya Khadijah lahir keturunanku. Jangan samakan Khadijah dengan kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini pelajaran ya, bahwa apabila seorang wanita menikah dengan seorang duda yang sudah meninggal istrinya, jangan menyebut-nyebut kebaikan. Nanti istrinya yang kedua ini cemburu walaupun sudah meninggal, apalagi betul-betul poligami. Yang meninggal saja bisa cemburu. Poligami bahaya, bawa pisau lagi. Jadi intinya di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Khadijah. Subhanallah, Khadijah ini meninggalnya di pelukan Nabi, tapi Nabi meninggal di pelukan Aisyah. Itulah bedanya. Khadijah meninggal di pelukan Nabi, Nabi pula meninggal di pelukan Aisyah. Jadi ketika terjadi boikot, pengepungan Bani Hashim oleh orang-orang Quraisy itu, karena tidak mau menyerahkan Nabi untuk dibunuh, Bani Hashim malah melindungi. Akhirnya diboikot 3 tahun sampai kelaparan makan daun. Kemudian perjanjian boikot itu tiba-tiba dimakan rayap. Akhirnya hilanglah perjanjian. Harta Khadijah habis saat pemboikotan itu, karena memberi makan Bani Hashim. Mereka dikepung, tidak boleh ada makanan masuk. Gimana nggak kelaparan? Sehingga lelahlah kehidupan Khadijah ini, karena hartanya habis membela dakwah Nabi. Jadi setelah pemboikotan 3 tahun itulah kemudian Khadijah radhiyallahu anha ingin memberikan makanan terbaik kepada Nabi. Dia masak yang enak gitu ya. Sudah jadi makanan kesukaan Nabi, dicarinya Nabi. Rupanya Nabi ada di atas Bukit Safa. Ketika itu Jibril datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Dia membawa makanan kesukaan. Ya Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan dari aku kepada Khadijah. Subhanallah. Tidak ada orang yang mendapatkan salam dari Allah kecuali Khadijah. Aisyah tidak dapat. Kalau dari Jibril dia dapat salam dari Jibril. Tapi satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah lewat Jibril hanya Khadijah. Jibril mengatakan, ya Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan dariku kepada istrimu Khadijah. Sampaikan kepadanya, Allah mempersiapkan satu rumah di sorga, la nasaba fiha wa la nasab, di mana rumah di sorga itu tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan bagi Khadijah. Maka ketika Khadijah sampai di atas bukit, sudah tua Khadijah itu, 50 tahun dia menemani Nabi. Akhirnya kemudian Khadijah melihat Rasul itu kayak capek banget. Maka dipeluknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah Nabi itu. Kemudian diingatkan tentang nasihat Waraqah. Ingat wasiat Waraqah, wahai suamiku, bahwa engkau akan diuji banyak, engkau akan diusir, engkau akan begini. Sabarlah wahai suami. Kemudian Rasul menjawab, iya saya harus sabar. Ya Khadijah, ada titipan salam dari Allah dan Jibril, dan engkau akan mendapatkan rumah yang sangat megah di sorga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Ketika itu Khadijah menangis, memeluk erat Rasul. Disitulah malaikat maut datang dan mencabut nyawa Khadijah di pelukan Nabi. Ya. Adapun Rasul sendiri meninggal justru di pelukan Aisyah. Lagi dipeluk sama Aisyah, Rasul meninggal. Itulah bedanya. Khadijah meninggal di pelukan Nabi, Nabi pula meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Kembali, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi Nabi dan Rasul, pertama didakwai istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian anak angkatnya Ali dan Zaid. Barulah kemudian keluar. Selama 3 tahun tidak door to door, tidak terang-terangan door to door saja. Maka disitulah Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Tolha masuk Islam, dan sedikit demi sedikit akhirnya selama 3 tahun berdakwah adalah hasilnya. Banyak orang-orang masuk Islam walaupun tidak terlalu banyak.
Setelah 3 tahun, barulah kemudian turun ayat wa angdir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga terdekat. Jadi 3 tahun berdakwah tidak terang-terangan, baru setelah itu berdakwah terang-terangan. Dikumpulkanlah kerabat terdekat Rasul di Bukit Safa. Mulailah Rasul kemudian mendakwai mereka kepada tauhid. Rupanya di tengah-tengah kerabatnya ada Abu Lahab. Tiba-tiba Abu Lahab murka dengan Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana, oh untuk ini kau kumpulkan kami rupanya. Tabban laka sa'iral yaum, celaka satu hari ini untukmu wahai Muhammad. Kemudian dicaci maki Rasul itu, tidak berhenti. Rasul ini beradab, yang ngomong pamannya, diam sajalah dia. Dicaci maki dia diam saja. Kenapa tidak membalas? Rasul kan bisa membalas. Karena tujuan Rasul bukan membalas celaan dengan celaan. Bukan itu tujuan Rasul. Ada tujuan yang lebih besar daripada itu, dakwah. Makanya dibiarkan saja pamannya mencaci maki dirinya, di hadapan orang dipermalukan. Tetapi Rasul diam. Allah pula tak terima nabinya dicaci maki Abu Lahab. Maka Allah turunkan Jibril, wahai Jibril, turunkan wahyu suratul Tabbat kepada Abu Lahab. Masukkan di hati Rasul, suruh bacakan di depan manusia. Jibril turun, kemudian langsung memasukkan wahyu ke dada Nabi. Suruh dibaca hari itu juga, ketika halayak orang masih kumpul dan Abu Lahab sedang mencaci maki. Ingat, orang-orang Arab jahiliyah belum pernah tahu Al-Quran itu kayak apa. Mereka hanya tahu syair saja. Jadi ketika Rasul membaca surah Tabbat itu disangkanya lagi bersyair dia. Ya. Kata Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka selamanya. Tidak bermanfaat harta dan anak-anaknya. Dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Termasuk istrinya kemana-mana bawa kayu bakar. Maka kelak di lehernya akan dikalungkan sabut kelapa yang berapi dan membakar lehernya. Ayat ini surah Tabbat sih. Tiba-tiba dibacakan Rasul, akhirnya orang-orang yang hadir jadi hafal lah kan itu. Karena disangkanya bukan ayat syair, langsung dihafal sama orang-orang itu. Jadi ketika mereka pulang pada baca ayat ini, apa gak stres Abu Lahab? Coba di rumah baca Tabbat, di pasar baca Tabbat, di mana-mana. Istrinya Abu Lahab kebetulan tak hadir di situ. Istrinya itu namanya Ummu Jamil, nama aslinya Arwah bintu Harbin. Marah dia. Ingat, istrinya Abu Lahab bukan orang biasa. Abu Lahab itu kenapa disebut Abu Lahab? Karena ganteng orang. Lahab itu karena bercahaya. Kalau orang Arab itu menjuluki orang tampan, orang ganteng itu disebut lahab. Jadi Abu Lahab itu orangnya bersih, ganteng, kaya gitu ya. Makanya istrinya pun bukan orang biasa. Adiknya Abi Sufyan. Abi Sufyan ini sekelas Abu Jahal, pemimpin Quraisy. Dan beda kabilah gitu ya. Jadi kalau Abu Lahab itu dari Bani Hashim, istrinya dari Bani Mahzum, dari Bani Umayyah. Jadi Arwah ini marah. Kenapa suamiku dihina si Muhammad itu? Akan kucari dia, bawa batu dia, mau melempar ke mulutnya Rasul. Dicarinya Nabi itu, rupanya Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar di sekitar Ka'bah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, itu ada arwah ke sini, ayo kita pergi katanya. Kata Rasul, biarkan saja, biarkan dia datang. Rupanya Allah turunkan mukjizat kepada Rasul. Jadi arwah datang itu Rasul tidak lihat, pada depannya itu tidak nampak kalau itu ada Rasulullah di situ. Dibutakan matanya, yang dilihat hanya Abu Bakar saja. Kata arwah ini, Abu Bakar, aina sahibu? Mana kawanmu katanya? Siapa kawanku? Muhammad, mana kawan? Jadi lirik-lirikan lah ini Abu Bakar dengan Rasul itu. Kenapa kok dia nggak bisa melihat Nabi kan di sampingnya? Ya. Itu mukjizat Nabi. Kalau orang dulu ya, orang kampung itu, kalau pengen punya ilmu nggak lihat itu, nyuri tali pocong katanya. Mana ada cerita, tetap saja kelihatan kan itu khurafat itu. Jadi akhirnya kemudian kata arwah, kata Abu Bakar, mau apa kau menemui Muhammad gitu? Apa kata dia? Balaghani annahu yahjur. Telah sampai berita dia mengejek aku dan suamiku katanya. Karena dalam ayat Tabbat itu kan disindir istrinya juga, wa mar'atu hammalatal hatab kan itu.
Telah sampai kepadaku dia menghina suamiku dan aku, katanya. Oh, kalau aku lihat, aku akan pukulkan batu ini di mulutnya, katanya. Kemudian dia mengumandangkan syair, mudhammaman asaina wa amrahu qalaina, wa dinahu abaina. Dia pandai syair dia. Ya, dia mengatakan mudhammaman, orang yang tercela, aku tidak akan mengikuti perintahnya. Ya, dan aku tidak akan menghendaki agamanya. Kemudian membacakan syair, kemudian pergi dia. Apa kata Rasul? Itu wanita salah nyebut, namaku bukan Mudhammam, namaku Muhammad, katanya. Salah orang dia, katanya. Gitu, bayangkan. Maunya mencela Muhammad itu artinya banyak pujian, Mudhammam itu banyak celaan. Jadi Ummu Jamil ini, arwah ini maunya mencela Rasul dengan mengganti kalimat Muhammad dengan Mudhammam. Makanya Rasul mengatakan sama Abu Bakar, dia salah orang itu, nama saya kan Muhammad, kenapa saya disebut Mudhammam, katanya. Pergi dia, katanya. La ilaha illallah. Pergi akhirnya. Subhanallah, sejak itulah Abu Lahab dengan Ummu Jamil ini merencanakan makar kepada Rasul. Bayangkan Rasul ini sedang berdakwah di pasar, mengajak orang Islam, dilempari sama batu sama Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? La tusaddiquhu fa innahu kadhib. Jangan benarkan orang ini, dia pendusta tuh. Coba kalau yang ngomong ini orang lain, mungkin orang mikir, ini yang ngomong pamannya. Lu pamannya yang mendustakan, gimana kita, kan begitu. Ini ujian Nabi jadinya. Kemudian nih Ummu Jamil ini, kenapa Al-Quran mengatakan hammalatal hatab, membawa kayu bakar? Ini bukan makna sesungguhnya. Maknanya Ummu Jamil ini orang kaya, pejabat gitu ya, anak dari pejabat besar. Istrinya Abu Lahab ini kan saudaranya Abu Sufyan, orang besar. Dia banyak duitnya. Jadi dia nyewa perempuan itu, disewanya emak-emak itu, disuruh nyebar hoax. Coba bayangkan Pak, kalau di zaman itu ada YouTube, di zaman itu ada Facebook, di zaman itu ada Instagram, mungkin lewat itulah buat nyebar-nyebar hoax tuh. Tapi karena nggak ada, nyewa orang, dijualnya tuh kalung tuh, diambilnya kalung, dijual, dananya untuk nyebar hoax. Makanya Allah mengatakan fi jidha hablum min masad. Karena dia sudah melepas kalungnya, menjual untuk menyebarkan hoax, di akhirat diganti dengan sabut kelapa. Dinyalakan sabut kelapa itu. Al jazau min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya, kan itu. Nah, disitulah perannya Ummu Jamil, nyebar hoax kemana-mana, ngadu domba. Akhirnya tersebar sampai akhirnya kan putri Nabi itu kan sudah menikah dengan dua putra Abu Lahab. Jadi Ummu Kulsum menikah dengan Utbah, Ruqayyah menikah dengan Utaibah. Utbah dan Utaibah putranya Abu Lahab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah putrinya Nabi. Ini belum diangkat jadi Nabi. Abu Lahab sayang sampai menikahkan dua putranya, saking sayangnya dengan Rasulullah kan. Baru saja dinikahkan, tahu-tahu Rasul diangkat jadi Nabi. Sebelahnya Abu Lahab nih, baru menikah anaknya, tahu-tahu dia jadi Nabi. Makanya dia ngomong sama Utbah dan Utaibah, tapi belum digauli itu, ceraikan lagi katanya. Sudah ceraikan, ya, akhirnya diceraikanlah. Tetapi yang parah adalah Utbah. Utbah ini ketika menceraikan, dia tidak sopan datang kepada Rasul, menyerahkan istrinya sambil meludahi wajahnya. Tapi tidak terkena wajah Rasul, maka Rasul pun kemudian berdoa, Allahumma sallit alaika kalbun min kilabik ya Rabb. Ya Allah, kuasakan kepada orang ini, kirim kepada dia anjing dari anjing-anjing. Ini Nabi yang doa, keras doanya ini, ya kan? Ketika kemudian dia dapat doa seperti itu, Utbah cerita kepada bapaknya Abu Lahab, ketakutan Abu Lahab. Ya. Ketika hendak berjualan ke Syam, dia minta ke kawan-kawannya karena teringat dengan doanya Rasulullah, tolong jaga anak saya, tolong jaga anak saya. Ketika sampai di Syam, ketika diistirahat di bawah pohon, ketika bangun ada singa kemudian memakan kepalanya, hilang badannya. Balasannya, karena sudah meludahi Nabi, itu balasannya, dipisahkan kepala dengan badannya itu si Utbah. Tapi adik-adiknya yang lain semua masuk Islam. Utbah, anak-anaknya Abu Lahab belakangan masuk Islam. Tapi yang satu itulah anak Abu Lahab yang kurang ajar itu, meludahi Nabi. Akhirnya dimakan tuh kepalanya sama singa. Persis seperti doa Rasul. Bahkan ketika dia dimakan lehernya sama singa, dia mengatakan qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku. Dari mana Rasul ada di Mekah ini, ada di Syam gitu. Karena dia teringat dengan doanya. Ya karena sudah berani meludahi Nabi kan. Nah, begitulah akhirnya balasan. Akhirnya kemudian Rasul mulai banyak tantangan dakwah. Sampai akhirnya kemudian
Ada yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan ini, Abu Thalib ini kan berusaha menjaga Rasul. Jadi orang-orang musyrik kenapa tidak bisa menyentuh Rasul? Karena ada Abu Thalib. Tapi setelah meninggalnya Abu Thalib, kemudian 6 bulan setelahnya Khadijah meninggal juga, disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Bangkitlah 18 kabilah musyrikun Arab mengancam, kalau kau berani berdakwah terang-terangan wahai Muhammad, sekarang tidak ada backing lagi, kami akan bunuh kamu. Sejak itulah Rasul kembali dakwanya tidak terang-terangan, balik lagi ke dakwah semula, Syria, door to door lagi. Tapi sudah tidak leluasa, karena dia lihat Bilal disiksa, dia lihat keluarga Umayyah dibantai sampai mati itu, Ammar dengan Umayyah dan Sumayyah dan juga Yasir bapaknya Ammar itu dibantai sampai mati sama Abu Jahal. Banyak sahabat yang disakiti, jadi Rasul kasihan. Kemudian dakwanya mulai disempitkan, sudah nggak bisa lagi ngomong. Dari situ Rasul berpikir, ini harus cari lahan baru, nggak bisa Mekah ini. Terpikirlah ke Taif. Berangkat dia ke Taif dengan Zaid ibn Harithah. Kononnya ingin tinggal di sana, meminta perlindungan pembesar Taif. Maka didatangilah Abdul Layali pemimpinnya, kemudian Al-Habib ibn Amr pemimpinnya, dan juga Mas'ud ibn Amr pemimpinnya. Tetapi 3 pemimpin Taif ini bukan melindungi Nabi, lebih parah dibandingkan orang Mekah. Baru beberapa hari dihasutnya warga Taif untuk mengusir Nabi. Mulai dari anak-anak, perempuan, laki-laki, anak muda, kakek-kakek, semua keluar membawa batu, dilempari Nabi supaya keluar dari Taif. Bayangkan, tujuan Nabi ke Taif itu cari perlindungan, malah terbalik pula, lebih parah dibandingkan orang Mekah. Lari Rasul 1 mil, sampai badannya berdarah-darah kena batu. Terpaksalah dia bingung, mau masuk Mekah diancam mau dibunuh, balik ke Taif lagi, sudah jelas itu hukumannya. Terpaksa Rasul masuk ke kebun kurma, istirahat di kebun kurma miliknya Utbah dan Utaibah. Kebetulan di kebun kurma itu ada orang Irak namanya Adas, itu yang bekerja di rumah di kebunnya Utbah dan Utaibah. Kata Adas ini ketika melihat Rasul banyak darah gitu, kemudian dia bawa makanan, tiba-tiba Rasul kemudian ketika memakan baca basmalah. Kata Adas ini, aku nggak pernah kata-kata diucapkan di sini. Ya. Rasul lebih heran lagi, kenapa dia mempermasalahkan 8 bismillah? Jadi Rasul mengatakan, kamu siapa namanya? Saya Adas. Dari mana aku Adas? Dari Nainawa, Irak. Kata Rasulullah, oh Nainawa. Nainawa itu tempat Nabi Yunus ibn Matta. Kok kenal Nabi Yunus ibn Matta? Kata Adas, loh dari mana kau tahu Yunus ibn Matta itu? Bagaimana ceritanya? Kata Rasul, ya karena saya dengan Yunus ibn Matta ini kawan, sama-sama Nabi. Sejak itulah Adas masuk Islam. Hanya Adas saja masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW menginap beberapa malam. Ketika di waktu subuh, tiba-tiba ada jin yang nyasar ke situ. 7 jin yang disebut dengan jin nasibin namanya. Jin nasibin ini diutus iblis. Kenapa diutus iblis? Iblis ini biasanya sebelum Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, dia bisa naik ke langit, jin-jin itu, untuk mencuri dengar kabar langit. Jadi di atas awan itu, jin itu punya pos. Dari situlah kemudian jin akan naik ke langit seperti orang panjat pinang tuh ke atas. Nanti sampai di yang paling atas di langit pertama itu, nanti nguping tuh jin yang paling atas itu apa yang diperintahkan Jibril kepada para malaikat untuk bertugas di bumi. Ya. Jadi setiap mendapatkan satu kalimat nanti disampaikan ke jin yang dibawanya sampai kepada pos yang di atas awan. Yang di atas awan ini jin turun ke bumi, nawarkan, nih saya punya berita, datang ke dukun, ke paranormal, wani piro. Jadi saya punya berita dari langit, wani piro. Bukan dengan uang, dukun belinya dengan iman, dengan Islam, siap murtad, siap nginjak Quran, siap menghina Nabi, siap menghina Allah. Begitu profesi dukun tuh. Makanya dukun tuh kafir. Orang yang datang ke dukun salatnya 40 hari tidak diterima. Ya, ngeri gitu. Jadi ketika diangkat jadi Nabi, langit tiba-tiba difungsikan. Jadi setiap ada jin yang naik dari atas awan ke langit, lempar sama meteor, mati. Akhirnya tidak ada yang berani satu pun jin yang naik ke langit. Kenapa? Untuk menjaga wahyu. Karena kan di masa Nabi wahyu turun terus, supaya jangan akhirnya wahyu bermasalah dengan perkataan jin.
dengan dukun gitu ya, maka langit difungsikan bintang. Setiap ada jin naik dilempar. Akhirnya nggak ada yang berani jin naik. Iblis kebingungan, ada apa ini? Kok bisa langit tidak bisa ditembus oleh anak buahnya? Kata iblis, cari tahu ada apa ini? Kok jadi begini gitu? Salah satunya jin nasib ini yang diutus oleh iblis ini nyasar pula ke kebun kurma. Rasul sedang sholat subuh di situ. Tiba-tiba mendengar ayat, mendengar Quran dibacakan Rasul, kesedapan, masuk Islam akhirnya. Jin itu utusan iblis ini masuk Islam. Makanya turun suratul jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Subhanallah, ketika orang Taif tidak ada yang masuk Islam, jin pula masuk Islam. Allah kasih yang lain. Nggak apa-apa lah manusia nggak masuk Islam, jin masuk Islam. Inilah 7 jin pertama yang menjadi sahabat Nabi dari kalangan jin. Pulang jin yang 7 ke Yaman, ribuan jin masuk Islam. Dari mana Rasul itu tahu jin masuk Islam? Ya Allah yang kasih tahu. Rasul kan nggak tahu yang gaib. Dengan turunnya wahyu itu Rasul tahu bahwa ada jin yang masuk Islam, ada jin yang mendengarkan Quran kan itu. Jin kan gaib bagi kita. Nggak ada yang tahu jin siapa. Jangan percaya kepada dukun dia bisa melihat jin. Yang bisa melihat jin karena dia punya jin. Jin yang bisa dilihat cuma satu, celana jin. Nah, itu bisa dilihat. Kalau jin nggak bisa, cuma celana saja. Intinya bahwa Rasul dianugerahi bangsa jin masuk Islam. Kemudian Rasul mau masuk Mekah nggak bisa, akhirnya mengutus budaknya Zaid ibn Harithah mencari perlindung. Dapatlah Adi bin Hatim, siap melindungi Rasul. Akhirnya Rasul bisa masuk lagi ke Mekah. Lah ketika itulah maka terjadi musim haji. Banyak dari mana-mana datang. Lah kebetulan orang-orang Madinah, orang-orang Khazraj itu masih musyrik. 12 orang haji. Ketika haji ke Mekah mendengar bahwa di Mekah itu ada nabi, ada orang ngaku nabi. Teringatlah orang-orang Khazraj ini dengan perkataan orang-orang Yahudi. Ya, kan orang Yahudi kan selalu sesumbar. Kalau macam-macam kalian, nanti Nabi kami lahir, habis kalian. Jadi orang-orang Madinah itu sudah tahu itu maklumat kenabian dari orang Yahudi kan. Ketika haji ke Mekah, kok ada orang aku Nabi? Jangan-jangan ini yang dimaksud. Kata orang-orang Khazraj, kalau begitu kita dahului beriman kepada Nabi ini sebelum orang-orang Yahudi katanya. Akhirnya mereka dulu masuk Islam. Ya. Orang-orang ini jadilah mereka Ansor. Ya, Khazraj dan Aus ini kan jadi Ansor. Akhirnya kemudian 2 tahun atau 1 tahun sebelum Rasul hijrah, terjadilah 2 pembaiatan yang disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula dan Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang pertama disaksikan 12 orang, Bai'at Aqabah yang kedua disaksikan 73 orang. Dan disitulah awal Rasul hijrah. Tapi sebelum Rasul hijrah, Rasul dibekali oleh Allah Azza wa Jalla. Apa bekalnya? Diperjalankan dalam satu peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Ini bekal Nabi. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bekal bagi Nabi dakwah di kota Madinah. Dari mana kita tahu? Karena Rasul diperjumpakan di 7 langit dengan 8 Nabi. Di 7 langit itu diperjumpakan dengan 8 Nabi. Langit pertama berjumpa dengan Adam, langit kedua berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, dan yang terakhir berjumpa dengan Ibrahim. Apa faedahnya berjumpa dengan 8 Nabi? Adapun berjumpa dengan Nabi Adam, Adam pernah hijrah dari bumi dari sorga ke bumi, maka engkau pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian berjumpa dengan Yahya dan juga Isa. Yahya dipenggal lehernya oleh orang Yahudi untuk mahar wanita pelacur. Dipenggal lehernya Nabi Yahya itu. Kemudian Isa diupayakan dibunuh, tapi Allah angkat ke langit selamat dia. Artinya bahwa sebagaimana 2 nabi dimusuhi oleh Yahudi, engkau pun sama akan dimusuhi orang Yahudi. Karena di Madinah banyak orang Yahudi masalahnya. Kemudian di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudara, dicemplungkan lagi ke sumur. Maka engkau pun akan disakiti oleh kerabat. Buktinya Abu Lahab yang pertama kali menyakiti Nabi. Kemudian berjumpa dengan Nabi Idris. Idris diangkat ke langit keempat. Maknanya diangkat namanya. Nanti kau sampai di Madinah, namamu akan diangkat. Bahkan nama terbanyak hari ini nama Muhammad.
Bahkan ketika Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membenci Muhammad mereka lah yang terputus penyebutannya. Betul, orang-orang yang menghina Rasul di zaman itu kayak Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tidak pernah disebut hari ini kecuali kejelekannya. Bahkan orang kafir pun kalau punya anak tidak mau dikasih namanya Abu Lahab. Pernah Bu atau Bapak dengar ada orang Kristen nama anak siapa? Abu Lahab? Enggak ada. Tapi orang kafir ngasih nama Muhammad ada. Ya, namanya diangkat. Kemudian ke langit ke-5 berjumpa dengan Nabi Harun. Harun itu lembut orang yang disukai Bani Israel. Maka engkau harus berdakwah dengan seperti itu, lembut. Seperti lembutnya Harun kepada Bani Israel. Berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini orang yang penyabar. Macam-macam ujian dari Bani Israel. Sabar aja Nabi Musa. Maka engkau harus sabar. Nanti ujianmu lebih berat. Kemudian berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim yang membangun Ka'bah. Artinya Rasul akan kembali ke Mekah dan memakmurkan Ka'bah dengan Fathu Mekah. Itu digambarkan tuh dalam peristiwa Isra itu. Jadi Isra Mi'raj itu gambaran dakwah Rasul di Madinah tuh. Makanya setelah Isra Mi'raj itu Rasul agak tenang dia. Kemudian barulah setelah baiat Aqabah yang kedua, Rasul hijrah ke Madinah. Dan di Madinah betul apa yang dikatakan atau hikmah di peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi semua di Madinah. Sekarang musuhnya beda gitu ya. Kalau di Mekah kan orang Quraisy, di Madinah ini musuhnya orang Yahudi. Akhirnya kemudian terjadilah tahun kedua Hijriah baru disyariatkan jihad. Terjadilah banyak peperangan, ada perang Badar, perang Uhud, sampai terakhir perang Tabuk namanya ya. Itulah perang yang terakhir dipimpin Rasul, perang Tabuk, karena musuhnya bukan lagi orang kafir Quraisy karena sudah masuk Islam semua. Tidak lagi orang Yahudi karena sudah terusir semua. Musuhnya orang Nasrani, orang Romawi. Itulah perang Tabuk. Perang pertama Rasul mulai hendak melawan Romawi di perang Tabuk, karena 2 tahun setelahnya Rasul meninggal. Terjadi banyak peperangan. Lah setelah kemudian intinya tidak, kalau cerita perangan panjang ya. Intinya perang terakhir setelah Fathu Mekah, perang Tabuk, maka Nabi SAW sudah detik-detik wafat. Jadi setelah Nabi SAW Hajjatul Wada, banyak memberikan nasihat di Hajjatul Wada itu. Maka Rasul pulang. Beberapa hari sebelum wafatnya Rasul sempat berziarah ke kuburan syuhada Uhud. Masuk dia ke kuburan syuhada Uhud. Kata Rasul, Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Nas'alullah wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikumul lahikun. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Kami hanya meminta kepada Allah agar kami dan engkau yang sudah di dalam kuburan itu dimaafkan dosanya, dan kami pun akan menyusul kalian. Apa tujuannya Rasul menyambangi syuhada Uhud dan mengajak para sahabatnya? Seolah Rasul mengatakan, hei sahabat-sahabatku yang masih hidup, kalau bukan karena Allah kemudian para syuhada ini, kalian tidak akan seperti ini sekarang. Itu maksudnya. Makanya Rasul ingin melihatkan pahlawan-pahlawan kalian ini. Jas merah ya. Jangan lupakan sejarah. Inilah kawan-kawan. Yang bukan karena Allah kemudian mereka, kita tidak akan membebaskan kota Mekah seperti sekarang. Kekuasaan kita meluas di mana-mana. Itu Rasul bagaimana juga mengingatkan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Lah ketika Rasul pulang dari Uhud ke Madinah itu, di jalan tiba-tiba Rasul menangis. Sahabat heran, kenapa Rasul menangis? Wa ma yubkika ya Rasulullah, kenapa Anda menangis wahai Rasul? Kata Nabi SAW, asfaqtu li ikhwani, aku rindu ingin berjumpa dengan kawan-kawan. Sahabat mengatakan, Rasul, kami ini kawanmu semua loh. Kata Rasul, bukan, kalian sahabatku bukan kawanku. Lalu siapa kawan wahai Rasul? Kata Rasulullah, kaumun ja'u min ba'di yu'minu biwalam yaruni. Sebuah kaum datang sepeninggal kita semuanya, mereka tidak pernah melihat, tapi mereka beriman denganku. Itulah kita ini, dirindukan oleh Rasul ya. Makanya kemudian Rasul SAW ketika 5 hari sebelum wafatnya, Rasul berada di rumah Maimunah. Rasul ketika sudah parah sekali, dia tidak bisa bangun, jalan pun harus dipapah, dia minta istri-istrinya kumpul semuanya, mau berwasiat. Kata Nabi SAW, izinkan aku tinggal di rumah Aisyah, kalian setuju? Kata istri-istrinya melihat kondisi Rasul, ya, mana yang terbaik untuk wahai Rasul?
Akhirnya kemudian Rasul pun minta kepada Fadl ibn Abbas dan Ali untuk memafahnya. Lah dari kamarnya Maimunah ke kamar Aisyah inilah sahabat menyaksikan Rasul sudah tidak punya tenaga. Tersebarlah Rasul sakit parah. Semua kota Madinah akhirnya geger. Rasul parah sakitnya. Datang semuanya. Akhirnya kumpul di Masjid Nabawi, keluar di teras-teras semuanya. Ada apa dengan Nabi? Ada apa dengan Nabi? Akhirnya mulailah para sahabat ada yang menangis. Terdengarlah gemuruh tangisannya ke kamar Aisyah. Kenapa Rasul memilih kamar Aisyah? Karena hanya di kamar inilah Jibril turun. Dan Rasul tidak pernah datangi Jibril kecuali di kamar Aisyah. Ingat, Rasul itu hanya punya kamar, bukan rumah. Ya, kamar Aisyah, kamar Hafsah, kamar-kamar, kalau bahasa kitanya kos-kosan lah gitu ya, satu kamar, satu kamar, satu kamar. Rasul tidak punya rumah. Makanya ada surat namanya Al-Hujurat. Ada surat namanya dalam Quran itu kan Al-Hujurat, kamar-kamar. Ya, Rasul itu hanya kamar saja, kamar Aisyah satu, kamar Hafsah satu, kamar ini satu gitu ya. Itulah kehidupan Nabi. Ya. Jadi ketika kemudian Nabi SAW mendengar ada apa wahai Aisyah, kenapa orang-orang itu begaduh sekali di luar itu? Maka Aisyah mengatakan ka'annahum takhafuna 'alaika ya Rasul. Seolah-olah mereka mengkhawatirkan kehidupan wahai Rasul. Oh kalau begitu mana Ali, mana Fadl, angkat aku katanya. Maka Rasul pun diangkat, minta untuk ceramah terakhir di hadapan para sahabat. Itulah khutbah terakhir setelah wada. Di antaranya Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, sudah lunglai dia. Dia mengatakan kepada manusia, ya ayyuhan nas man kuntu syatamtu irdan fahada irdi falyaqtasmin. Siapa yang dulu pernah ku caci maki, ini kehormatanku caci sekarang. Wa man kuntu darabtu dhahran fahada dhahri falyaqtasminu. Siapa yang dulu ku pukul badannya, ini badanku pukul sekarang. Wa man akhadtu lahu malan fahada mali falyakhud minhu. Atau siapa yang dulu hartanya pernah ku ambil, ayo kemari aku akan kembalikan harta kalian. Lihat bagaimana Rasul mengajarkan jangan sampai mati punya kezaliman, pernah mencaci maki, pernah mengambil harta, pernah memukul orang. Jangan. Makanya Rasul mengatakan siapa yang pernah aku caci maki saya sekarang, kisos. Siapa yang dulu pernah ambil hartanya, ambil hartaku sekarang. Siapa yang dulu pernah aku pukul sekarang. Rasul mengajarkan kalau kita keluar dari dunia, kalau bisa jangan ada kezaliman kepada orang, itu maksudnya. Ya, maka Rasul mengajarkan perkara itu. Kemudian terakhir banyaklah nasihat itu, tidak mungkin saya jelaskan. Akhirnya Rasul mendoakan para sahabat, awakumullah wa nasarakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah menolong kalian, menjaga kalian, melindungi kalian. Sampaikan salamku kepada siapapun orang yang mengikuti diriku. Kemudian Rasul turun dari mimbar, kemudian masuk rumah Aisyah. Disitulah detik-detik wafatnya Rasul. Satu hari, di hari wafatnya Rasul, tepatnya di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasul kumpul istri-istrinya di rumah Aisyah. Kata Rasul, bisa nggak kalian keluar semuanya? Akhirnya semua istri keluar, hanya Aisyah saja yang Rasul berada di pangkuannya. Tiba-tiba Rasul mendengar ada ketukan pintu, rupanya Jibril dan Malakul Maut minta izin masuk. Maka Rasul mengizinkan. Kemudian Jibril memberikan dua pilihan, apakah engkau mau mati, berjumpa dengan teman-temanmu di Rafiqil A'la, ataukah tetap hidup dan engkau akan menikmati hasil dakwah. Kata Rasul, tidak, aku lebih baik mati. Aku ingin ketemu kawan-kawanku di surga sana. Ya. Maka kemudian malaikat maut diperintah Jibril, mendekatlah wahai malakul. Akhirnya malaikat maut mendekat Rasul. Kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa Muhammad ibn Abdullah, keluarlah dengan tenang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ruh Rasul keluar dan Rasul merasakan sakarat. Ingat, walaupun Rasul Nabi, tetapi setiap kematian itu ada sakarat, ada rasa sakit yang tidak ada yang tahu rasanya kecuali Allah. Ya, tapi seorang mukmin tidak akan lama. Sesaat saja, tapi ada orang-orang yang kafir yang banyak dosa, terkadang sakaratnya itu berbulan-bulan gak mati-mati, sakit terus dia. Tapi seorang mukmin sesaat saja, karena rasa sakit yang terakhir yang dirasakan seorang mukmin saat kematian, boleh jadi itu penggugur dosa dia terakhir. Makanya ada rasa sakit dalam kematian itu. Maka Rasul mengatakan, wa inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah
as-salatu salat wa ma malakat aymanukum. Sebelum wafatnya Rasul sempat berpesan, jaga sholat, jaga budak-budak saya kalian. Kemudian Rasul mengatakan, la ilaha illallah ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Maka saat itulah ruh Rasul dicabut. Aisyah radhiyallahu anha bingung, Rasul di pangkuan dia, ya. Sahabat ada di masjid semuanya, tapi kan rumah Rasul itu berdempetan dengan masjid. Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa ngomong apa yang harus dikatakan saat kondisi seperti itu seorang wanita. Aisyah hanya berteriak, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul meninggal, Rasul meninggal. Ketika mendengar Aisyah mengatakan mata Rasulullah, semua satu masjid menangis. Gemak tangisan satu kota Madinah. Sampai Ali radhiyallahu anhu tidak bisa berdiri, tidak percaya. Utsman kayak orang gila. Umar sampai lari ke rumah bawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya, katanya. Hanya satu sahabat yang tenang, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat para sahabat kebingungan, percaya nggak percaya gitu kan, Abu Bakar datang. Kemudian Abu Bakar Siddiq langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian melihat Rasul sudah meninggal, dibukanya kain penutup wajah, diciumnya keningnya, kemudian mengatakan, tibta anta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh engkau orang yang baik-baik hidup ataupun mati wahai Rasul. Kemudian dia tutup lagi, kemudian dia keluar, dia tenangkan Umar, uskut Umar, sudah diam kau Umar. Tapi Umar gak mau diam, asing ngomong, Rasul tidak mati. Siapa yang mengatakan Rasul mati, ku penggal lehernya. Dia hanya pergi 40 hari, nanti datang lagi akan mematahkan tangan kaki orang-orang munafik. Abu Bakar dibiarkanlah, asing ngomong terus. Naik di atas mimbar. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, kata Abu Bakar, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kuntum ta'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Hei manusia, siapa yang masih menyembah Muhammad, lihat Muhammad sudah mati. Tapi siapa yang masih menyembah Allah, ingat Allah zat yang tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul sama dengan Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau mungkin dia terbunuh, kalian akan murtad kembali? Barang siapa yang murtad, Allah tidak madarat sama sekali. Jangan murtad kalian. Dari situ Anas bin Malik mengatakan, sungguh ayat itu menyadarkan kami semuanya. Barulah kemudian Rasulullah meninggal di tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin, tahun 11 Hijriah, dan dikebumikan hari Rabu. Jadi jasad Rasul 3 hari dibiarkan. Kenapa? Karena ketika itu terjadi perselisihan sahabat. Kemana jasad Rasul dikubur? Ada yang mengatakan di Mekah, karena dia tempat kelahirannya. Orang Muhajirin, jangan dikubur di Madinah, ini tempat hijrahnya. Perselisih sahabat. Kemudian di sisi lain, orang Muhajirin, orang Ansor sudah menyiapkan pemimpin pengganti Rasul, Sa'd bin Ubadah. Datang Abu Bakar dan Umar, kalian ini ngapain? Ya. Bukankah Rasul yang mengatakan pemimpin dari Quraisy? Akhirnya kemudian mereka sepakat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baru setelah Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Rasul, kalimat kaum muslimin tersatukan, tidak ada perpecahan. Kemudian barulah kemudian Nabi SAW dikebumikan di hari Rabunya. Berarti 3 hari setelahnya. Maka Rasul kemudian dikebumikan di kamar Aisyah radhiyallahu anha di hari Rabu. Dan alhamdulillah, ajaran Nabi SAW sudah sempurna. Walaupun Rasul meninggal dunia, tetapi kita bisa merasakan wahyu yang sudah disampaikan demikian sempurna kepada kita. Maka sebagai jasa baik Rasul kepada kita, kita harus banyak bersolawat, karena itu bentuk cinta seorang muslim kepada nabinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu alam bisawab. Ini saya loncat-loncat saja ya, karena ya kaki saya juga sudah kesemutan, ya, bapak-bapak juga sudah ngantuk kan itu. Dan sudah 9:30 juga. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngaji lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kayaknya tidak ada pertanyaan ini, karena sudah malam juga. Ada ibu mau tanya Bu? Boleh? Bentar Bu, kaki saya harus diluruskan dulu.
Iya. Gimana, Bu? Bisa, Bu? Coba mic-nya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, Gimana? sudah muslim waktu itu Siti Khadijah. Oke. Iya, alhamdulillah. Nabi belum diangkat jadi nabi. Usianya kan 25 tahun Nabi. Diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Khadijah sudah 40 tahun. Tapi Bu, orang kaya 40 tahun itu beda dengan orang miskin 40 tahun. Kan gitu ya. Kalau orang miskin itu 40 tahun enggak kayak 60 tahun gitu ya. Kalau orang kaya 40 tahun kayak 20 tahun biasanya. Karena banyak duitnya, perawatan, cantik lah ya. Kan gitu ya biasanya. Jadi Khadijah itu wanita cantik, soleha dan makanya Rasul ketika menikah Khadijah nggak pernah poligami. Karena semua sifat wanita ada di Khadijah. Buat apa poligami lagi? Ya, nggak ada poligami Rasul. Sampai punya anak banyak. Abdullah lahir, Qasim lahir, kemudian Zainab lahir, kemudian Ummu Kulsum lahir, Ruqayyah lahir, Fatimah lahir. Coba bayangkan 6 putra Nabi, 2 laki-laki, 4 perempuan. Kecuali Ibrahim putra Maria Kiptiah budaknya. Ya. Jadi Nabi SAW belum juga diangkat jadi Nabi. Macam mana Khadijah akan muslimah? Belum diangkat dua-duanya. Bahkan masih baik dengan Abu Lahab. Belum jadi musuhnya. Baru setelah diangkat jadi Nabi, Rasul sudah 40 tahun, berarti Khadijah sudah 53 tahun. Sudah lebih lah kan, itu sudah tua ya kan. Khadijah kan otomatis dari 40 tahun, Rasul sudah 40 tahun, dia naik lah kan itu umurnya ya. Lebih tua lagi. Ya, hitung sendirilah. Intinya bahwa Khadijah ya belum masuk, cuman Khadijah itu dia kan wanita cerdas, wanita suci. Makanya kenapa orang-orang Arab jahiliyah mengatakan dakhaltu minat tahira wa kharajtu minat tahira. Aku masuk ke rumah orang suci, keluar dari rumah orang suci. Jadi Khadijah itu memang di lingkungan keluarga yang hampir keluarganya itu seperti Waraqah itu kan Nasrani, ahli kitab. Ya, jadi dia masih bagus keyakinannya dibandingkan orang-orang jahiliyah. Ya. Tapi ketika kemudian Rasul diangkat jadi Nabi, ya dia Muslim. Ya. Apakah Khadijah itu Nasrani atau tidak, ini menjadi polemik para ulama. Tapi yang jelas bahwa orang Nasrani sebelum diutusnya jadi Nabi lebih baik dibandingkan orang musyrik. Orang Nasrani itu. Kenapa? Karena sama-sama agama dari langit, sama-sama diutus Nabi, sama-sama diturunkan kitab. Nah, tetapi ingat, setelah datangnya Islam itu begini. Kenapa orang Yahudi kafir? Karena orang Yahudi tidak mengakui Isa sebagai Rasul. Bahkan Yahudi mengatakan Isa itu anak zina, Maryam itu wanita pezina. Sampai sekarang orang Yahudi itu tidak suka dengan Isa, dikatakan anak zina terus. Makanya sejak itu Yahudi dikafirkan karena tidak beriman dengan Isa. Maka sebagaimana Yahudi kita kafirkan karena tidak beriman dengan Isa, kita katakan juga Nasrani kafir karena tidak beriman dengan Rasul kita Muhammad. Apa bedanya? Yahudi kafir karena tidak beriman dengan Isa, sekarang Nasrani tidak beriman dengan Muhammad. Ya kita kafirkan juga lah kan itu. Jadi itu yang menyebabkan mereka kafir, karena tidak beriman dengan para nabi. Sementara umat Islam itu kita yakin Isa sebagai nabi Nasrani, kita yakin Musa sebagai nabi Yahudi. Mereka pula tak ngakui nabi kita. Enak kali. Itu namanya enak di engkau, tak enak di gua tuh bahasanya. Makanya kan orang-orang seperti ini ya pantas, karena di kafir itu artinya orang yang di luar Islam. Itulah kafir. Kafir itu bahasa Quran. Ya, jangan dilembutkan lagi. Jangan kafir Ustaz, non muslim saja. Ya apa bedanya? Quran yang mengatakan kafir, itu kan terjemahnya non muslim itu. Bahasa Arabnya kafir, bahasa Indonesianya non muslim. Itu kan terjemahan saja sebenarnya. Kita kan pakai bahasa Arab, Anda pakai bahasa Indonesia. Ya non muslim, karena non muslim bukan bahasa Arab. Bilang sama orang Arab non muslim, mana paham orang Arab. Tapi bilang kafir, paham orang Arab, karena kafir bahasa Arab. Jadi saya kembali Bu ya. Jadi Khadijah menikah dengan Rasul, ya belum muslim, karena Rasul pun belum diangkat jadi nabi. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Oke. Ya. Ada lagi? Nah.
Kalau sudahlah, ini sudah udah kesemutan juga ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.